Baiklah, kalau kau belum memikirkannya, santai saja. Lagi pula, kedua kota itu cepat atau lambat akan menjadi milik kita, dan kita harus menjamu tamu kita. Kita tidak boleh dituduh tidak tahu cara memperlakukan tamu. Cuyan tersenyum tipis dan berkata ke arah pintu. Jue Dao sedikit terkejut, tetapi segera bereaksi dan meraung, siapa yang berkeliaran seperti itu? Keluar. Wus, jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, masing-masing memiliki kekuatan senjata spiritual. Ini setara dengan ribuan senjata spiritual yang menyerang bersama. Bahkan senjata sihir tingkat tinggi pun akan kesulitan menahannya. Terlebih lagi, kecepatan dan jangkauannya begitu luas sehingga tidak ada satu titik buta pun di ruangan besar itu, dan tidak ada tempat untuk melarikan diri. Pergi, kata Cuyan tenang, sebuah prasasti batu hitam berkelebat di tangannya. Dengan sedikit tarikan, prasasti batu itu terbang keluar, langsung berubah menjadi dinding yang menghalangi semua jarum terbang. Bang, 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 jarum-jarum terbang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba membombardir dinding raksasa yang dibentuk oleh prasasti batu tersebut. Tak hanya gagal menembusnya, setiap jarum bahkan tidak menembus prasasti tersebut, hancur seketika. Kekuatan harta karun spiritual semu itu sungguh luar biasa. Kumpulkan, seru Cuyan dengan tenang, dan prasasti Dewa Baxia menyusut kembali menjadi seukuran telapak tangan, terbang kembali ke tangannya. Ia menatap pria memikat yang muncul di hadapannya dan berkata, kau cukup ahli menggunakan jarum bordir. Sebutkan namamu. Menyebut pria ini memikat bukanlah hal yang berlebihan, ia sungguh memikat. Ia mengenakan jubah merah cerah, bunga biru di rambutnya, dan lipstik merah muda. Wajahnya lebih tampan daripada wanita, dengan riasan tipis. Jika bukan karena jakun yang menonjol di lehernya, Cuyan mungkin akan salah mengiranya sebagai wanita. Aduh, menyebalkan sekali. Kau langsung menghancurkan semua jarum terbangku. Apa yang akan kulakukan sekarang? Kau kejam sekali. Aku meremehkanmu. Kenapa kau menanyakan namaku? Namaku Xiao Yao, aku peringkat ke-10 dalam daftar pembasmi bayaran. Pria memikat itu sedikit tersipu dan berbicara dengan nada genit. Astaga! Tanda seru. Apa ini? Seorang waria? Tidak, ini jauh melampaui waria biasa. Mungkinkah dia produk dari kelahiran legendaris manusia dan Ibel, yang paling abnormal? Ibel. Cuyan benar-benar bingung dengan ucapan pria memikat itu yang terus-menerus dan bertanya-tanya apakah 10 pembasmi bayaran teratas dalam daftar pembasmi bayaran se-ekstrim ini. Sambil menahan keinginan untuk muntah, Cuyan berkata, pilih caramu sendiri untuk mati, jangan membuatku jijik di sini. Aduh, kenapa kau mengatakan itu padaku? Aku akan marah. Basmi. Xiao Yao melanjutkan dengan nada genit, tetapi tiba-tiba auranya mengeras, dan niat membasminya langsung meledak. Dengan jentikan lengan bajunya, 8 jarum terbang hitam, masing-masing sepanjang 1 inci, melesat dari kedua sisi, melesat ke arah Cuyan. Ke-16 jarum terbang ini ternyata adalah senjata sihir tingkat tinggi. Ke-16. Jarum terbang hitam itu tiba dengan kecepatan kilat, semuanya bertujuan untuk menembus titik-titik vital Cuyan. Hanya itu, Cuyan tersenyum tipis, inti emas atribut es di dantiannya berputar cepat. 16 serangan jari atribut es melesat dari ujung jarinya, langsung mengenai ke-16 jarum terbang hitam itu. Bang bang bang, ke-16 jarum terbang itu bertabrakan dengan ke-16 serangan jari es, dan ke-16 jarum terbang itu langsung tertutup lapisan es, berhenti di udara. Astaga, kau pikir kau bisa menjebak kesayanganku seperti ini? Ibel kecil itu mencibir, inti emasnya berputar liar di dantiannya. Bang, ke-16 jarum terbang yang tertutup es mulai bergetar hebat, es itu perlahan-lahan jatuh, seolah-olah akan terlepas sepenuhnya. Bergetar, Cuyan tersenyum tipis, dan 76 helai indera ilahi melesat dengan cepat, langsung menyelimuti 16 jarum terbang. Indera ilahi yang kuat itu bergetar hebat, dan kekuatannya meningkat drastis saat mereka saling bergesekan. Oh, Cuyan mendesah dalam hati. Awalnya ini adalah tindakan yang tidak disengaja, tetapi ia tidak menyangka hal itu akan meningkatkan kekuatan indera ilahinya lagi. Kemudian, matanya berbinar, dan ia menggosok 76 helai indera ilahi itu satu sama lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana orang ini bisa memiliki indera ilahi yang begitu kuat? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang kultivator inti emas tingkat 5. Bahkan aku, di kesempurnaan agung kesengsaraan jiwa baru lahir kedua, tidak memiliki indera ilahi sekuat itu. Setan kecil itu merintih kesakitan. Indera ilahi Cuyan yang kuat menyelimuti 16 jarum terbang, membuat mereka seolah-olah berada di rawa, tak bisa bergerak sedikitpun. Terlebih lagi, indera ilahi yang ia tinggalkan pada mereka bahkan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ya, itu dia. Tiba-tiba, mata Cuyan berbinar. 76 untaian pikiran ilahi, setengah berputar ke depan dan setengah berputar ke belakang, saling bersilangan menciptakan pusaran pikiran ilahi yang dahsyat.
Pusaran ini melahap 16 jarum terbang, dan pikiran ilahi yang ditinggalkan Ibel kecil di jarum-jarum itu langsung runtuh. Pikiran ilahi Cuyan langsung menyelimuti mereka, dan 16 jarum terbang itu langsung berpindah tangan, melesat kembali ke arah Ibel kecil itu secepat kilat. Otang pembawa sial, jantung Ibel kecil itu menegang, dan sebuah sapu tangan merah muda terbang keluar dari lengan bajunya. Sapu tangan itu mengembang tertiup angin, seketika berubah menjadi penghalang sutra merah muda. Senjata ajaib ini adalah salah satu senjata ajaib utama Ibel kecil itu, termasuk di antara senjata ajaib kelas atas, dengan daya pertahanan yang sangat kuat. 16 jarum terbang itu benar-benar tak tertembus. Meledak, kata Cuyan dengan tenang, dan 16 jarum terbang itu langsung meledak. Penghalang sutra merah muda itu langsung terkoyak oleh kekuatan ledakan dahsyat itu. Kekuatan apa yang dimiliki ledakan 16 senjata ajaib kelas atas itu? Bahkan pertahanan senjata ajaib kelas atas pun terkoyak. Jarum terbang itu agak tak berguna bagi Cuyan. Dengan begitu banyak harta karun di tubuhnya, jarum terbang ini mungkin tidak terlalu berguna. Kecepatannya tidak sebanding dengan bilah es Cuyan. Puff! Ibel kecil itu memuntahkan seteguk darah. Ia bahkan tidak punya waktu untuk menyesali harta karunnya yang hancur. Ia memanggil pedang terbang dan bersiap untuk melarikan diri. Karena kau di sini, jangan pergi. Puff! Sebuah suara dingin terdengar di telinga Ibel kecil itu. Titik. Darah berceceran di mana-mana, dan sebuah kepala melayang keluar secara horizontal. Jue Dao terkejut ke samping. Meskipun ini bukan pertama kalinya ia melihat Cuyan bergerak, ia masih sedikit terkejut melihat Cuyan telah membasmi seorang ahli alam jiwa baru lahir tingkat kedua dengan begitu mudahnya. Kau harus tahu bahwa ini bukan ahli alam jiwa baru lahir tingkat kedua biasa. Ia adalah seorang ahli peringkat ke-10 dalam daftar pembasmi bayaran. Dasar orang aneh. Orang ini, Ibel itu benar-benar mati di tanganmu. Tapi sekarang kau dalam masalah besar. Tiba-tiba, seorang gadis mengenakan gaun biru muda dan dua cambuk panjang yang diikatkan di kedua sisi bahunya masuk. Ia melihat mayat Ibel kecil di tanah dan berseru kaget. Apa ini masalah besar? Cuyan sedikit bingung, lalu melihat pakaian baru Yan Yumeng. Meskipun masih membuatnya sedikit canggung, pakaian itu jauh lebih baik daripada penyamaran roh rubahnya sebelumnya. Yan Yumeng berkata dengan sedikit kekhawatiran di matanya, tentu saja. Rekan orang ini adalah Tai Xiao, pembasmi peringkat keempat dalam daftar pembasmi. Jika dia tahu rekannya mati di tanganmu, kau benar-benar tamat. Orang itu adalah kultivator Naschen Soul tingkat keempat. Sebaiknya kau bersiap. Itu bukan urusanmu. Jika tidak ada yang lain, cepatlah kembali ke tempat asalmu. Sudah kubilang berkali-kali, apapun pakaianmu, aku tidak akan menyukaimu. Tanda tanya, kata Cuyan dingin. Ia benar-benar tidak ingin berurusan dengan penyihir ini lagi. Kakak Cuyan, apakah kau benar-benar tidak menginginkanku? Saat berbicara, air mata menggenang di mata Yan Yumeng, matanya yang besar berkedip saat menatap Cuyan. Pemandangan itu benar-benar menyedihkan, tetapi Cuyan mempertahankan ekspresi dingin, berkata, Yan Yumeng, aku akan mengatakannya sekali lagi, aku tidak akan menerimamu. Jika kau ingin membasmiku, aku siap kapan saja. Apakah aku tidak cantik? Bukankah gadis tetangga ini cukup cantik? Tidak ada pria yang akan menolaknya, kan? Cuyan, apa maksudmu? Apa yang kau inginkan dariku? Aku sudah muak. Wajah Yan Yumeng berlinang air mata, yang menetes ke tanah. Akhirnya, dia berbalik dan pergi, kali ini dengan sikap tegas. Melihat sosoknya yang pergi dengan sedih, hati Cuyan terasa sesak. Sejujurnya, setelah berhari-hari bersama, Cuyan tidak lagi begitu kesal dengan Yan Yumeng, tetapi itu tidak berarti dia bisa menerima sembarang orang. Perasaannya terhadap Zhan Xian'er tidak hanya tidak sampai pada level itu, tetapi bahkan jika pun sampai, itu tidak mungkin. Pertama, Cuyan terlalu terbebani jika tidak, dia tidak akan begitu kejam terhadap Zhan Xian'er. Kedua, posisi mereka berbeda, ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan. Komandan, Nona Yan ini bukanlah orang jahat, dan dia sangat baik kepada Anda. Jangan dibahas lagi. Bereskan. Aku sedang menunggu pembasmi bayaran itu, Tai Xiao. Cuyan menyela Jue Dao, berbalik dan pergi, diam-diam berpikir, dia mungkin tidak akan kembali. Cuyan telah menang lagi. Bahkan pembasmi bayaran peringkat ke-10 dalam daftar pembasmi bayaran, Xiao Yao, telah tewas di tangan Cuyan. Berita ini menyebar seperti api, sekali lagi mencapai seluruh dunia kultivasi Yusu. Semua orang menghela napas, bertanya-tanya di mana batasan Cuyan, dan siapa yang mungkin bisa membasminya. Aliansi Ibel telah menderita kerugian besar. Jian Zengyi tentu saja memberi penghargaan kepada Cuyan sekali lagi. Sebagai salah satu dari 10 pembasmi bayaran terbaik dalam daftar peringkat pembasmi bayaran Aliansi Ibel, reputasi pertempuran Sekte Tubuh Surgawi kembali meningkat. Huan Qianhua tetap marah,
memaksa kota asal darah dan kota racun untuk mempercepat serangan mereka. Peristiwa besar lainnya terjadi ketika Tai Xiao, pembasmi bayaran peringkat keempat, menyatakan bahwa Chu Yan harus bersiap untuk memotong kepalanya. Rekan Taoisnya telah terbasmi, dan permusuhan di antara keduanya tidak dapat didamaikan. Namun, Komandan Chu Yan tetap tenang, menanggapi diskusi di luar dengan sederhana, jika ada yang ingin membasmiku, silakan. Implikasinya jelas jika Anda memiliki kemampuan, maka lakukanlah. Sekarang, seluruh kultivator aliansi Evil diam-diam bertaruh siapa yang akan membasmi Chu Yan. Sementara itu, aliansi Jalan Kebenaran juga diam-diam bertaruh di mana batas kemampuan Chu Yan berada. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa Chu Yan akan menyapu bersih 10 besar daftar pembasmi bayaran aliansi Jalan Evil. Namun, spekulasi seperti itu sangat jarang terjadi. Kenyataan harus dihadapi, Chu Yan baru berada di tingkat ke-6 tahap inti emas, sementara ahli peringkat teratas dalam daftar pembasmi aliansi Jalan Evil dikabarkan telah mencapai kekuatan kultivator jiwa baru lahir tahap ke-7 sangat kuat. Terlepas dari hasilnya, Chu Yan tetap menjadi nama yang paling sering disebut di seluruh dunia kultivasi Yusu. Kota Ling Es, Istana Komandan. Banyak orang mengelilingi Istana Komandan, mengagumi pemandangan spektakuler di hadapan mereka. Energi spiritual langit dan bumi yang berwarna-warni dengan cepat berkumpul menuju Istana Komandan dari segala arah. Kerumunan berseru kagum, sang guru memang makhluk ilahi, kultivasinya telah menciptakan tontonan yang menakjubkan. Sekarang, penduduk 4 kota di bawah sekte tubuh surgawi hidup dalam damai dan kemakmuran, dan para kultivator maju dengan cepat. Ditambah dengan kemurahan hati Chu Yan terhadap rakyatnya, dan berkat persediaan yang direbut dalam pertempuran ini dan hadiah besar yang diberikan oleh Jian Zhengyi, 4 kota di bawah sekte tubuh surgawi dapat dianggap sebagai salah satu kota terkaya di seluruh aliansi Jalan Kebenaran. Pada saat ini, Chu Yan menutup matanya, dan seberkas energi spiritual dari pusaran energi spiritual yang terbentuk oleh teknik asal roh surgawi di atas kepalanya langsung menyuntikkan energi tersebut ke ubun-ubunnya. Boom! Tiba-tiba, pusaran energi spiritual itu menghilang, sepenuhnya memenuhi tubuh Chu Yan. Ho! Chu Yan menghembuskan napas berembus dan membuka matanya. Tingkat ke-8 dari tahap inti emas. Kemajuan yang begitu pesat. Memang, pertempuran adalah jalan pintas menuju kemajuan. Merasakan pola berbentuk belah ketupat ke-8 muncul pada inti emas atribut es di dalam tubuhnya, senyum muncul di bibir Chu Yan. Serangan terus-menerus dari para ahli di peringkat pembasmi jalur Evil telah menyebabkan kultivasi Chu Yan maju pesat, dan sekarang dia tanpa sadar telah mencapai tingkat ke-8 dari tahap inti emas. Teratai racun ki spiritual. Dengan ucapan lembut, inti emas 5 elemen di dantiannya berputar, dan 5 bunga teratai ki spiritual muncul di 5 jari tangan kanannya. Melalui eksplorasi dan penerapan terus-menerus, Chu Yan lebih lanjut mengoptimalkan racun spiritual 5 elemen yang telah ia eksplorasi menggunakan teknik asal roh surgawi. Sekarang, ia dapat menggunakannya dengan mudah. Masing-masing dari 5 teratai racun ki spiritual ini sendiri tidak mengandung racun, tetapi dapat diaktifkan hanya dengan pikiran dari Chu Yan. Terlebih lagi, hanya kultivator yang telah menguasai teknik asal roh surgawi yang mungkin dapat melawannya, dan teknik asal roh surgawi telah lama menghilang dari dunia dengan runtuhnya sekte roh surgawi. Kemungkinan hanya Chu Yan dan Li Daoyuan di seluruh alam fana yang sekarang dapat menghilangkannya, menjadikannya kartu truf Chu Yan. Saat ia memikirkan 5 teratai racun ki spiritual yang menghilang di tangannya, saat berikutnya, indra ilahi Chu Yan bergejolak, dan 76 untaian indra ilahi putih pucat, yang kini terwujud, meraung. Pusaran pikiran ekstrim. Berubah. Dengan sebuah pikiran, separuh pikiran ilahi Chu Yan mulai berputar ke depan, sementara separuh lainnya berputar ke arah yang berlawanan. Akhirnya, kedua pusaran itu saling terkait, membentuk pusaran pikiran ilahi raksasa. 76 untaian pikiran ilahi kini melepaskan kekuatan 100 untaian. Ini benar-benar luar biasa. 100 untaian pikiran ilahi adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh kultivator jiwa baru lahir, namun Chu Yan telah mencapai kekuatan ini melalui pusaran pikiran ilahi. Teratai racun spiritual dan pusaran pikiran ekstrim, dua teknik pembasmi yang baru diciptakan ini bahkan lebih kuat daripada jurus andalan lama Chu Yan seperti Glasir Es 5 elemen dan Seni Ibel Bakat 5 elemen. Kedua jurus pembasmi ini dikembangkan melalui pemahamannya tentang teknik asal roh surgawi. Chu Yan takjub dengan sifat luar biasa dari teknik rahasia tertinggi sekte roh surgawi. Dengan meningkatnya tingkat kultivasinya dan penambahan dua teknik pembasmi yang ampuh, kekuatan Chu Yan sekali lagi meroket. Itu dia. Tiba-tiba, mata Chu Yan berbinar, dan sebuah pedang panjang berwarna abu-abu gelap muncul di tangannya. Orang biasa pasti akan membuangnya sebagai besi tua, tetapi jika seseorang tahu itu adalah harta spiritual sejati, mereka akan sangat terkejut. Kuali Roh pernah mengatakan bahwa Chu Yan hanya dapat menggunakan pedang ini jika dia berubah menjadi Ibel Ungu. Namun, bahkan sebagai Ibel Ungu,
Cuyan hanya dapat menggunakan pedang itu untuk menyerang, bukan melepaskannya seperti pedang terbang. Ini karena indera ilahi Cuyan tidak mencukupi mengendalikan harta spiritual berbeda dengan mengendalikan senjata sihir, yang dapat dilakukan hanya dengan secercah indera ilahi. Itu membutuhkan setidaknya 100 secercah indera ilahi. Meskipun Cuyan belum berubah menjadi ibel ungu dan tidak dapat menggunakan energi ibel untuk memutasi pedang Azure yang rusak dan memanggil rohnya untuk melepaskan kekuatan penuhnya, kekuatan yang dihasilkan oleh pusaran pikiran ekstrim, yang sebanding dengan 100 secercah indera ilahi, seharusnya cukup untuk memperlakukannya sebagai senjata sihir, bahkan jika hanya untuk mengendalikannya. Cuyan bertindak cepat, 76 untaian pikiran ilahinya melesat dengan kecepatan kilat, seketika berubah menjadi pusaran pikiran ilahi. Aura yang kuat, setara dengan 100 untaian pikiran ilahi, terpancar darinya. Tanpa ragu, Cuyan melemparkan pedang Azure yang patah ke dalam pusaran. Bas! Pedang Azure yang patah bergetar hebat, melepaskan aura yang sangat kuat, kuno, dan terhormat. Tidak bagus. Pergi. Kekuatan pedang Azure yang patah terlalu besar. Cuyan baru saja mencoba menggunakannya dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, takut akan menghancurkan tempat itu. Dia menjentikkan jarinya ke atas, dan energi ibel yang mengelilingi pedang Azure yang patah berubah menjadi pelangi panjang yang melesat di langit. Boom! Para penonton, yang telah bersiap untuk pergi setelah fenomena aneh itu menghilang, tiba-tiba merasakan bumi bergetar hebat. Detik berikutnya, pelangi hitam melesat langsung dari atap rumah komandan, melambung ke langit. Detik berikutnya, sesosok berjubah putih salju, menunggangi bangau, mengejar dengan kecepatan kilat. Kecepatan pedang Azure yang patah sangat dahsyat, melesat langsung menuju awan. Seketika, awan gelap memenuhi langit, disertai kilatan petir dan guntur. Seberkas cahaya keemasan menghantam dari awan, menelan pedang Azure yang patah. Namun, pedang Azure yang patah dengan berani menghadapi cahaya tersebut, melaju ke depan di dalam berkas cahaya keemasan itu. Cuyan dalam hati berteriak cemas, tak pernah menyangka tindakannya yang tampaknya tidak berbahaya akan memicu fenomena seperti itu. Keributan itu sangat besar, seluruh dunia kultivasi Yuzu terguncang, dan tak terhitung banyaknya kultivator berkumpul di kota Bingling. Dalam sekejap, angin perubahan menyapu seluruh negeri. 4 kota di bawah sekte tubuh surgawi adalah yang pertama bergetar. Taida Zuang dan yang lainnya segera menduga sesuatu telah terjadi di kota Bingling. Tepat ketika mereka mulai cemas, transmisi suara Cuyan terdengar di telinga mereka. Taida Zuang, Ye Wenjing, Tianming, Tetua Ling, pertahankan kota. Jue Dao, tenangkan penguasa kota dan rakyat dan rahasiakan beritanya. Baik, Tuan, jawab kerumunan serempak, jantung mereka berdebar kencang. Puncak Jianan, beberapa sosok melesat keluar, masing-masing menunggangi artefak magis, dengan cepat maju menuju kota Bingling. Pemimpin aliansi, mungkinkah getaran ini merupakan kelahiran harta spiritual? Pasti, aliansi jalan kebenaran kita dan aliansi jalan ibel telah lama menandatangani perjanjian bahwa tidak ada kultivator jiwa Naschen yang boleh berpartisipasi dalam perang antara kedua aliansi. Aliansi jalan ibel sama sekali tidak akan mudah melanggar aturan. Di langit, sosok Jian Zhengyi melesat seperti kilat, dengan seorang lelaki tua mengikutinya dari dekat, tidak tertinggal sedikitpun. Kelahiran harta karun dapat terjadi dengan 2 cara. Yang pertama adalah harta karun yang terkubur jauh di bawah tanah, peninggalan dari era primordial. Harta karun ini, setelah bertahun-tahun menyerap sejumlah besar energi spiritual, telah mencapai tingkat kecerdasan yang sangat menakutkan dan dengan demikian muncul secara spontan dari bumi. Jenis harta karun lainnya terbentuk secara alami, menjadi makhluk hidup dengan sendirinya. Terlepas dari jenis harta karun mana yang lahir, kekuatannya sangat dahsyat. Harta karun spiritual ini memiliki aura yang menakutkan dan membawa sifat ibel yang kuat, ini pasti harta karun ibel. Ini jelas merupakan harta karun ibel. Kekuatan auranya belum pernah terdengar sebelumnya. Kota es jauh dari kota kebenaran kita, tetapi sangat dekat dengan kota ibel. Jika harta karun ini jatuh ke tangan aliansi ibel, aliansi kebenaran kita akan berada dalam posisi yang sangat. Kita harus mendapatkannya hari ini. Ekspresi Jian Zhengyi tampak serius. Lelaki tua di sampingnya mengangguk, dan kecepatan pedang terbang mereka meningkat drastis sekali lagi, keduanya menghilang seketika. Danau ibel ilusi. Beberapa sosok menerobos air danau, melayang ke langit dan menuju dengan cepat ke arah kota es. Pemimpin aliansi, harta karun ini telah muncul di wilayah aliansi jalan kebenaran. Bukankah akan menyebabkan pertempuran besar jika kita, kultivator dengan kekuatan seperti itu, dengan gegabah pergi ke sana? Harta karun ini memiliki kekuatan ibel yang sangat kuat, ini pasti harta karun kolosal yang mampu mengguncang langit dan bumi. Jika harta karun ibel seperti itu diperoleh oleh aliansi jalan ibel kita, pasti akan mampu menembus pertahanan aliansi jalan kebenaran dalam pertempuran terakhir. Bahkan jika itu di wilayah mereka, lalu kenapa? Ketika harta karun spiritual muncul,
yang mampu akan memilikinya. Harta karun Ibel adalah untuk kita, para kultivator Ibel, untuk ditaklukkan. Mata Huan Qianhua dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Baiklah, aku akan menahan bocah Jian Zhengyi itu untuk sementara, sisanya terserah Anda, Tetua. Terima kasih atas bantuan Anda, Tetua Agung. Dengan itu, sutra Ibel di bawah kaki mereka menari liar, dan keduanya melesat pergi. Zhan Lingtian, Bao Qingyu, dan Xuan Qiankun dari Aliansi Jalan Kebenaran memimpin para ahli jiwa Naschen Sekte mereka menuju kota Ling Es dengan kecepatan tinggi. Sue Yuantian, Du Yucheng, dan Yan Fengchen dari Aliansi Jalur Ibel juga mengerahkan para ahli Naschen Soul Sekte mereka dan bergegas menuju kota Aisling. Tidak hanya itu, semua sekte besar terguncang. Bahkan sekte kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan sekte yang tidak penting, serta keluarga kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dimobilisasi. Anggota terkuat dari sekte-sekte tersebut berbondong-bondong keluar. Munculnya harta spiritual bukanlah sesuatu yang hanya dapat diperoleh oleh yang terkuat, melainkan sesuatu yang dimiliki oleh mereka yang memiliki takdir yang tepat. Semua orang ingin mencoba keberuntungan mereka. Selama seseorang dipilih oleh harta spiritual, itu pasti akan menjadi kesempatan besar. Ada seseorang yang kekuatannya hanya berada di tahap pembentukan fondasi, tetapi setelah dipilih oleh harta spiritual, ia menerima infus spiritual yang telah dipelihara oleh harta spiritual tersebut selama bertahun-tahun, dan kultivasinya meningkat pesat. Ia kemudian menjadi ahli Naschen Soul. Karena contoh-contoh tersebut, bukan hanya kultivator Naschen Soul, tetapi juga kultivator Golden Core dan Foundation Establishment, bahkan mereka yang baru memasuki jalur kultivasi, semuanya berbondong-bondong menuju kota Aisling. Kota Blood Origin dan kota Poison adalah kota terdekat dengan kota Aisling selain kota Golden Body, kota Gale, dan kota Tiger Demon. Meskipun Sue Mohu dan Du Ranchen telah memberikan perintah tegas, mereka hanya dapat menghentikan kultivator Foundation Establishment dan Qi Refining. Kultivator Golden Core mana yang akan dengan mudah melepaskan kesempatan seperti itu? Mereka semua bergegas menuju kota Aisling dengan kecepatan tinggi. Sue Mohu dan Du Ranchen juga sangat ingin pergi, tetapi mereka tidak berani. Begitu mereka berdua berangkat, semua kultivator di seluruh kota mungkin akan pergi ke sana, meninggalkan kota kosong. Jika Cuyan memberi perintah saat ini, dan pasukan dari keempat kota menyerang, hasilnya hanya akan berupa kekalahan telak. Oleh karena itu, meskipun mereka berdua sangat enggan, mereka tetap bertahan di kota masing-masing. Berhenti, berhenti sekarang juga. Cuyan mencengkeram gagang pedang Azure yang patah, tetapi tidak dapat mengendalikannya. Pedang itu terus melesat cepat ke langit. Otang pembawa sial, sudahlah. Pikir Cuyan dalam hati, menggigit lidahnya dan meludahkan darah ke pedang Azure yang patah. Bas! Pedang Azure yang patah bergetar hebat, lalu terdiam. Cuyan menarik napas dalam-dalam, tetapi hatinya hampir hancur. Bagaimana mungkin dia membayangkan bahwa tindakannya yang tampaknya tidak berbahaya akan menyebabkan keributan seperti itu. Dengan indera ilahinya yang kuat, Cuyan sudah dapat merasakan banyak kultivator mendekat. Aku sama sekali tidak bisa mengungkapkan identitasku. Pikir Cuyan dalam hati. Jika dia mengungkapkan identitasnya sekarang, dengan kultivasi tahap inti emasnya yang baru, dia akan menghadapi pengejaran tanpa henti dari kultivator jiwa Naschen. Dia tahu prinsip memiliki harta karun mengundang masalah. Jika itu terjadi, seluruh dunia akan berada dalam kekacauan, dan kota es akan hancur dalam sekejap. Cuyan dengan cepat berubah menjadi sosok yang mengenakan pakaian hitam, dan Hei Niu juga disimpan di dalam kantung binatang spiritual. Mereka dengan cepat mengubah penampilan mereka, kini tampak seperti seorang lelaki tua berambut putih dan berwajah muda. Akhirnya, Cuyan menggunakan kekuatan kuali roh untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya. Melalui eksplorasi dan peningkatan Cuyan, teknik penyamaran yang diajarkan oleh kuali roh kini begitu kuat sehingga bahkan kultivator Naschen Soul pun tidak dapat mendeteksinya. Saat ini, dia tidak memegang harta karun magis apapun, melainkan memegang pedang Azure yang patah, menggunakannya untuk terbang di udara. Aura pedang energi Ibel hitam pekat, selebar 1 meter dan sepanjang puluhan meter, mengembun di sekitar pedang Azure yang patah. Di atas aura ini, hantu pusaran dahsyat dengan diameter 5 meter muncul, sangat menyeramkan. Hantu pusaran itu adalah pusaran pikiran ekstrim. Cuyan masih mengaktifkan pusaran pikiran ekstrim tampaknya, dia tidak bisa mengendalikan pedang Azure yang patah. Rampok harta karun itu, basmi, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Tepat saat itu, tak terhitung banyaknya kultivator, menunggangi harta karun mereka, menyerbu masuk. 9/10 dari orang-orang ini adalah kultivator Ibel, karena selain 3 kota yang baru saja ditaklukkan Cuyan, tidak ada kota yang benar di dekat kota Aisling. Hampir semua kultivator Naschen Soul berada di 8 kekuatan utama.
Tak satu pun dari orang-orang ini adalah kultivator Naschen Soul. Beberapa kultivator yang lebih lemah langsung diledakkan hingga mati oleh kerumunan di belakang mereka. Mayat mereka jatuh dari ketinggian 1000 meter di langit. Apa, harta karun ini sudah punya pemilik? Apakah ini kultivator Naschen Soul? Apa yang harus kita lakukan? Semua orang melihat seorang lelaki tua memegang harta karun spiritual di depannya. Auranya sangat kuat, dengan aura pedang hitam pekat sepanjang puluhan meter dan hantu pusaran yang aneh. Harta karun spiritual kuat macam apa ini? Semua orang merasa kasihan, tetapi orang di depan adalah seorang ahli Naschen Soul. Menaikinya sama saja basmi diri. Untuk sesaat, semua orang bingung. Aku sedang mengkultivasi seni abadi di sini. Kau berani menggangguku. Apakah kau ingin mati? Pergi. Suara Cuyan yang sudah tua menggema dengan tegas. Jantung semua orang berdebar kencang. Seorang kultivator Naschen Soul sedang marah ini bukan main-main. Beberapa orang bahkan sudah mempertimbangkan untuk mundur. Tidak ada kultivator Naschen Soul di Yuzu yang berani dengan mudah menggunakan harta spiritual dalam pertempuran. Keributan tadi jelas merupakan pertanda munculnya harta spiritual. Orang ini pasti memiliki cara untuk menyembunyikan auranya. Dia jelas bukan kultivator Naschen Soul, tetapi seseorang yang baru datang seperti kita, hanya datang lebih dulu dan mendapatkan harta spiritual ini. Tiba-tiba, seorang lelaki tua di tahap kesempurnaan agung inti emas, yang baru saja mengalami penderitaan bayi ketiga, berteriak keras. Ya, tidak mungkin itu kultivator jiwa baru lahir. Seorang kultivator jiwa baru lahir tidak akan pernah melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemimpin aliansi. Ya, itu pasti. Mata semua orang berbinar mendengar ini, dan mereka semua meraung, menatap pedang azure patah di tangan Cuyan lagi, mata mereka dipenuhi keserakahan. Kalian junior, kalian tidak tahu kapan harus maju atau mundur, maka jangan salahkan aku jika aku kejam. Hati Cuyan menegang. Jika dia ketahuan sebagai kultivator inti emas, dia akan dicabik-cabik ketika para tetua jiwa baru lahir itu tiba. Satu-satunya rencana sekarang adalah berpura-pura menjadi kultivator jiwa baru lahir dan terus berakting. Aku Zuosun, peringkat ke-9 dalam peringkat pembasmi jalur Ibel. Apakah kau pikir aku takut padamu? Basmi, pria tua yang baru saja berbicara, seorang ahli kesengsaraan bayi tingkat ketiga, mencibir lagi, dan pedang melengkung di tangannya melesat dengan kecepatan kilat, membesar hingga sebesar rumah saat menebas kepala Cuyan. Para kultivator Ibel di sekitarnya tersentak kaget. Orang ini sebenarnya adalah ahli peringkat ke-9 dalam peringkat pembasmi jalur Ibel. Mati. Sebuah suara dingin terdengar saat Cuyan mengayunkan pedang azure patahnya, melepaskan aura pedang Ibel yang sangat kuat sepanjang puluhan meter. Bang! Puff! Pedang yang patah itu jatuh, darah berhujan. Di depan mata orang banyak yang takjub, senjata sihir melengkung sebesar rumah itu terbelah menjadi dua seperti tahu. Zuosun, pembasmi peringkat ke-9 dalam peringkat pembasmi dan seorang ahli tahap jiwa baru lahir tingkat ketiga, langsung terbelah dua di pinggangnya, mayatnya yang dingin jatuh dari ketinggian 1000 meter di udara. Satu serangan, hanya satu serangan, dan dia langsung membasmi seorang ahli tahap jiwa baru lahir tingkat ketiga. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah orang ini benar-benar seorang ahli Naschen Soul? Seru seseorang, kakinya gemetar. Kerumunan juga takjub. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan kultivator Naschen Soul memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, membasmi seorang ahli Naschen Soul seperti menyembelih guk-guk. Kau hanya berpura-pura, hanya mengandalkan kekuatan harta spiritualmu. Aku, Chanyu, akan menemuimu. Tanda tanya. Seorang pria parubaya berjubah hitam tiba, memegang dua pedang terbang, satu putih dan satu hitam. Ketika sebuah harta spiritual lahir, terlepas dari kekuatan tuannya yang terpilih, karena kehendak bersama mereka, bahkan seorang kultivator pemurnian Qi pun dapat menggunakannya. Misalnya, Cuyan saat itu hanya seorang kultivator pendirian fondasi, tetapi karena harta spiritualnya mengenalinya sebagai tuannya dalam wujud Ibel ungu, ia mampu menggunakan pedang azure patah dan akhirnya membasmi macan tutul salju emas putih. Chanyu, semua orang terkejut. Bukankah ini ahli peringkat ke-8 dalam peringkat pembasmi jalur Ibel? Seorang ahli top yang telah menjalani 3 kesengsaraan Naschen Soul. Karena itu, aku, serigala tua, juga akan ikut bersenang-senang. Teriakan dingin terdengar, dan seorang pria berjubah coklat mengacungkan gada bergigi serigala sebesar gunung kecil, menghantamkannya ke kepala Cuyan. Haha, bagaimana mungkin aku, Tian Xiu, melewatkan hal sebagus ini? Tawa keras lainnya menyusul, dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu menyerbu maju, mengacungkan senjata sihir berbentuk cangkul berwarna kuning tanah sepanjang 20 meter. Serigala tua, peringkat ke-7 dalam peringkat pembasmi jalur Ibel, dan Tian Xiu, peringkat ke-6, adalah dua ahli top yang telah mencapai tahap jiwa Naschen ketiga. Tanda seru. Ketiga ahli itu, Remnan Moon, serigala tua, dan Tian Xiu,
secara bersamaan melepaskan serangan terkuat mereka. Terlalu percaya diri. Tebas, tebas, tebas. Cuyan merasa seolah-olah dia telah menyatu dengan pedang Ibel, gelombang semangat kepahlawanan muncul di dalam dirinya. Dia meraung 3 kali berturut-turut. Aura. Pedang Ibel, sepanjang puluhan meter, meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, langsung menghantam. Bang, bang, puff, puff. Kemanapun aura pedang Ibel itu lewat, pedang kembar raksasa hitam dan putih, gada berduri sebesar gunung, dan cangkul raksasa berwarna kuning kecoklatan hancur berkeping-keping hampir bersamaan. Darah berhujan, dan Remnant Moon, Old Wolf, dan Tian Xiu, 3 dari 10 pembasmi bayaran teratas dalam peringkat, semuanya berubah menjadi debu oleh serangan pedang yang sangat kuat ini. Jika kalian tidak pergi, aku tidak akan ragu untuk membantai kalian semua di sini. Suara dingin Cuyan menggema di langit. Puluhan ribu kultivator berdiri membeku di tempat, tak seorang pun berani melangkah maju. Mereka bertiga adalah pembasmi bayaran kelas atas, semuanya terbasmi secara bersamaan dengan satu tebasan pedang. Jika dia bukan kultivator Nas Chen Sol, lalu apa dia? Monster. Meskipun menginginkan harta karun itu, semua orang juga menghargai hidup mereka. Mereka tidak akan memilih untuk kehilangan nyawa mereka karenanya. Jangan takut, semuanya. Orang ini telah mengerahkan begitu banyak indera ilahi dan kekuatan spiritual untuk mendapatkan harta karun itu, dia pasti sedang sekarat. Jika kita semua menyerang bersama, kita pasti bisa membasminya. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar dari kerumunan. Otang pembawa sial, ayo bertarung. Ya, selama kita mendapatkan harta karun ini, aku akan mengubah hidupku. Kepung dan basmi dia. Meskipun beberapa ragu-ragu, sebagian besar telah mengambil keputusan, meraung dan menyerbu ke arah Cuyan dengan harta karun mereka. Kalau begitu, kalian semua, matilah. Suara Cuyan dingin. Pusaran pikiran ekstrim tidak akan bertahan lama. Jika pedang itu menghilang dan dia tidak bisa mengaktifkan pedang Azure yang patah, maka menghadapi begitu banyak ahli berarti kematian yang pasti. Sayap Ki Pedang. Memikirkan hal ini, 2 pedang kecil berkilauan bulan di dantiannya melesat keluar dengan cepat, langsung berubah menjadi ratusan energi pedang putih bulan seukuran telapak tangan. Mereka menempel langsung di punggung Cuyan, akhirnya berubah menjadi 2 sayap putih bulan, masing-masing sepanjang 1,5 meter sayap Ki Pedang, salah satu dari 3 teknik ilusi Ki Pedang bulan Azure. Sayap Ki Pedang mengepak, membawa hembusan angin. Memegang pedang Ibel sepanjang puluhan meter, Cuyan sekarang menyerupai Dewa Ibel yang turun ke bumi, auranya yang mengesankan sangat luar biasa. Cuyan bermaksud menggunakan beberapa teknik yang biasanya tidak dia gunakan, berharap untuk menarik perhatian para ahli. Jika dia menggunakan 3 teknik absolut kultivasi tubuh atau pedang terbang 5 elemen, dia mungkin akan langsung dikenali. Apa itu? Bagaimana orang ini bisa memiliki sayap? Bukan? Itu bukan teknik rahasia. Itu bukan sayap yang terkondensasi dari energi spiritual, lalu apa itu? Dari mana orang ini berasal? Aku belum pernah mendengar orang seperti ini di Yusu. Lupakan saja, basmi. Kerumunan berseru, tetapi akhirnya, di bawah godaan kuat harta karun itu, mereka tetap menyerbu Cuyan. Mati, kata-kata Cuyan sangat dingin. Pedang Ibelnya, sepanjang puluhan meter, terbang keluar dari tangannya. Dia melemparkan mantra yang tak terhitung jumlahnya di depannya dengan kedua tangan, dan aura pedang Ibel itu sangat dahsyat, langsung menghantam kerumunan. Ah, tidak, bang bang bang, puff puff puff. Di tengah jeritan, daging dan darah berhamburan kemana-mana. Harta karun yang hancur berhamburan, dan darah menghujani dari langit. Mayat-mayat yang hancur berjadewa dari langit. Kerumunan di bawah menatap dengan mata terbelalak pada hujan darah yang jatuh dari langit, mayat-mayat yang hancur, dan harta karun yang hancur tak terhitung jumlahnya. Kemarahan awal mereka kepada Tetua Ling karena melarang mereka merebut harta karun itu lenyap seketika. Begitu banyak tokoh kuat telah berubah menjadi daging cincang naik ke sana pasti akan berujung pada kematian. Kekuatan spiritual es, bubarkan. Cuyan meraung, dan rentetan pedang es muncul di hadapannya, meledak ke segala arah. Tak terhitung kultivator tingkat pendirian dasar binasa hampir seketika di bawah pedang es. Teratai racun energi spiritual. 5 elemen teratai energi spiritual terus muncul di tangan kanan Cuyan, langsung menargetkan para ahli kesempurnaan agung inti emas. Ah, aku terbakar sampai mati. Dingin, sangat dingin. Tubuhku tidak bisa bergerak. Serangkaian jeritan memilukan meletus saat teratai racun 5 elemen mulai berefek. Di bawah racun api, kultivator terbakar dan mati secara spontan di bawah racun es, patung es jatuh ke tanah di bawah racun tanah. Mereka yang terbungkus tanah dan batu mati lemas di bawah racun kayu, sulur-sulur muncul dari tubuh mereka, merobek daging di bawah racun logam, jarum emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh mereka, mengubah mereka menjadi awan kabut darah. Di bawah teratai beracun energi spiritual,
kultivator kesempurnaan agung biasa terpukul dan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, energi pedang Ibel saling bersilangan, dan di bawah kekuatannya yang dahsyat, kultivator hancur berkeping-keping. Pada saat ini, area ribuan meter di atas kota es telah menjadi neraka hidup. Basmi. Tiba-tiba, siulan dingin terdengar dari kiri atas Cuyan, dan dua energi pedang gelap yang tak tertandingi menghantam. Energi pedang Ibel ganda, itu Wuxin. Aku tidak menyangka dia juga akan bergerak. Kerumunan di sekitarnya berseru. Orang ini adalah pembasmi peringkat kelima dalam peringkat pembasmi, kultivator jiwa Naschen tahap keempat. Mereka tidak menyangka dia akan tiba-tiba menyerang pada saat ini. Mati. Cuyan mencibir, mengeluarkan raungan. Dia menjentikkan jarinya, dan pedang kecil berwarna putih bulan, tidak lebih besar dari jari, melesat keluar. Itu adalah esensi pedang bawaan, tetapi versi miniaturnya. Bang! Darah berceceran saat esensi pedang bawaan yang tak tertandingi kekuatannya menembus tengkorak Wuxin. Pembasmi peringkat kelima, Wuxin, tewas. Bas bas bas. Tiba-tiba, melodi seruling terdengar di telinga Cuyan, suara yang sangat menusuk telinga. Serangan sonik, kejut, bas bas. Cuyan meraung, pedang Ibelnya bergetar hebat, mengeluarkan suara pedang yang merobek dan menusuk telinga. Energi Ibel yang tak tertandingi meletus, dan pusaran pikiran ekstrim berputar cepat, langsung menelan melodi seruling yang tak terbatas. Basmi. Tiba-tiba, sebuah seruling besi besar, setebal pilar, jatuh dengan momentum yang tak tertandingi. Seruling Ibel besi dingin. Pembasmi peringkat keempat dalam peringkat pembasmi, seruling besi, akhirnya bergerak. Semua orang diam-diam bersorak, menyaksikan seruling besi raksasa itu jatuh dengan kekuatan yang luar biasa. Mati. Cuyan mencibir. Apakah ini orang yang berteriak untuk membalas dendam atas kematian rekannya sesama Taois? Dia bahkan menantangnya berduel hari ini, dia akan menghabisinya juga. Energi pedang Ibel langsung menyerang, dan tubuh seruling besi meledak menjadi awan kabut darah. Sebelum dia mati, Cuyan melihat wajah pria itu dengan jelas dan tidak bisa menahan diri untuk mendesah, orang ini benar-benar punya selera yang buruk, melakukan itu dengan Ibel kecil itu. Siapapun yang menghalangi jalanku hari ini akan mati. Cuyan mengucapkan dengan dingin, melepaskan rentetan energi spiritual teratai beracun dan menyapu energi pedang Ibel di langit, memenuhi langit dengan kabut darah. Dari awal pertempuran hingga sekarang, hanya beberapa lusin napas yang berlalu, namun tak terhitung banyaknya kultivator telah binasa. Zona vakum terbentuk di sekitar Cuyan, dan tidak ada yang berani maju. Saudara Lin, apakah kau tidak akan bergerak? Tiba-tiba, seorang wanita mempesona melangkah maju, memegang dua cambuk perak panjang, memancarkan aura yang mengerikan. Cambuk perak, Lan Huan. Semua orang langsung mengenali wanita di hadapan mereka pakar peringkat ketiga dalam peringkat pembasmi jalur Ibel, seorang kultivator jiwa baru lahir tahap kelima yang telah membasmi banyak orang. Karena rekan Taois Lan telah bergerak, aku tentu saja tidak bisa menghindar. Sebuah suara datang dari awan di samping, dan seorang pria parubaya berjubah biru tiba, menunggangi cabang pohon biru. Cabang abadi, Lin Xiong. Semua orang terkejut lagi. Pria parubaya ini tidak lain adalah Lin Xiong, peringkat kedua dalam peringkat pembasmi jalur Ibel, seorang pakar top yang telah menjalani 5 kesengsaraan jiwa baru lahir. Sekarang, selain Pangeran Abadi, peringkat pertama dalam peringkat pembasmi, semua pembasmi lainnya telah dimobilisasi. Ini tidak mengherankan. Sebagian besar pakar dalam peringkat pembasmi jalur Ibel adalah kultivator liar atau berasal dari keluarga kultivasi dan sekte kecil. Bayangkan murid dari sekte top mana yang mau menjadi pembasmi, kecuali para maniak pertempuran seperti Zhan Xian'er. Oleh karena itu, harta spiritual sangat menggoda bagi mereka. Memperoleh harta spiritual benar-benar akan menjadi kesempatan yang mengubah hidup, dengan potensi tak terbatas. Itulah mengapa para ahli di peringkat assassin ini bertarung dengan sangat sengit. Saudara Taois ini sepertinya hanya berada di tahap inti emas. Jika kau tidak ingin kehilangan nyawamu, serahkan harta itu. Suara Lan Huan mengejek saat dia berkata dengan dingin. Dia telah mengamatinya lama tanpa bergerak, tepatnya untuk menguras kekuatan spiritual dan fisiknya. Pada saat ini, Lan Huan yakin bahwa orang ini pasti berada di ambang kematian. Mati. Cuyan mencibir, menolak untuk membuang kata-kata lagi. Aura pedangnya, bergejolak dengan energi Ibel dan membentang puluhan meter, menebas seketika. Perisai cambuk ganda, Lan Huan berteriak, kedua cambuk peraknya mengembang dengan cepat di angin, masing-masing langsung menjadi sepanjang 100 meter. Mereka bertabrakan dengan kecepatan kilat, berubah menjadi perisai perak raksasa yang menghalangi jalannya. Kedua cambuk itu adalah senjata sihir kelas atas perisai yang dibentuk oleh kekuatan gabungan mereka sangat menakutkan. Di mata Lan Huan, Cuyan benar-benar tak terkalahkan. Namun, itu hanyalah angan-angan belaka. Bang!
Aura pedang ibel, dengan kekuatan yang mencapai langit, menebas ke bawah seketika, menghancurkan perisai perak raksasa menjadi debu. Puff! Lari! Pembasmi bayaran Lan Huan terkejut. Senjata sihirnya hancur, pikirannya rusak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, dia tidak berani berlama-lama dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Baru sekarang dia menyadari jenis orang yang telah dia provokasi. Mau pergi, basmi, kata-kata Cuyan dingin. Orang-orang serakah ini ingin membasminya untuk merebut hartanya. Cuyan tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Aura pedang ibelnya menebas lagi. Puff! Darah dan daging berhamburan kemana-mana saat tubuh Lan Huan terbelah menjadi dua, jatuh ke tanah. Orang ini pasti kultivator Nas Chen Sol. Ini masalah besar. Hati pembasmi bayaran Lin Xiong bergetar. Kekuatan tempur yang begitu lama dan kekuatan yang begitu dahsyat jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh kultivator Golden Core. Memikirkan hal ini, cabang-cabang cian di bawah kakinya berkilat cahaya, membawanya pergi dengan kecepatan tinggi. Karena kau di sini, tetaplah di sini. Suara dingin Cuyan terdengar di telinganya. Pedang Azure patah tiba dalam sekejap, aura pedang ibelnya berputar-putar dengan energi hitam saat menebas lagi. Senior, selamatkan nyawaku. Lin Xiong meraung, cabang-cabang di bawah kakinya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi batang pohon setebal bejana air, menghalangi jalannya. Memohon belas kasihan sekarang sudah terlambat. Cuyan tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya, dan aura pedang ibelnya menebas lagi. Ah! Tidak, Bang! Puff! Dengan teriakan Lin Xiong, batang pohon setebal bejana air itu hancur, dan tubuhnya langsung meledak menjadi awan kabut darah. Pembasmi peringkat kedua dalam daftar pembasmi Lin Xiong, terbasmi dalam satu gerakan. Semua kultivator yang tersisa dan tidak ada yang meragukan kekuatan orang di hadapan mereka. Lari, orang ini pasti kultivator Nas Chen Sol. Kita telah mengganggu sarang lebah. Kabur, kekuatan kultivator Nas Chen Sol di luar kemampuan kita untuk melawan. Semua orang berteriak, melarikan diri ke segala arah. Mati, kata-kata Cuyan terdengar dingin. Sebagian besar dari mereka yang ada di sini adalah kultivator ibel membasmi lebih banyak akan sangat menguntungkan pertempuran di masa depan. Tanpa ragu, dia mengaktifkan pusaran pikiran ekstrim dengan kecepatan tinggi, kekuatan pedang Azure yang hancur melonjak, energi ibel yang tak terbatas meraung keluar, energi pedang saling bersilangan, dan gelombang kultivator lainnya dibantai. Hampir semua kultivator tahap inti emas binasa, hanya beberapa kultivator tahap pendirian fondasi yang berhasil melarikan diri dari pinggiran luar. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, puluhan ribu ahli telah jatuh di langit setinggi 1000 meter. Saatnya pergi, pikir Cuyan dalam hati, tepat sebelum pergi. Sebagai kultivator jiwa baru lahir, kau menyalahgunakan kekuatanmu untuk membasmi begitu banyak murid tingkat rendah dari kultivator IBL-ku. Apakah kau menertawakan aliansi ibel karena tidak memiliki siapapun untuk diandalkan? Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar di telinga Cuyan. Seorang wanita berjubah brokat hitam dan seorang wanita tua, menunggangi pita ibel hitam, tiba di udara. Tak lama setelah mereka tiba, sekelompok lebih dari 10 kultivator ibel mengikuti, menunggangi artefak magis mereka. Kelompok kultivator ini memancarkan aura yang mengesankan masing-masing adalah ahli tahap Nas Chen Sol. Jantung Cuyan berdebar kencang. Ini buruk. Jangankan berurusan dengan kelompok monster tua ini, bahkan berurusan dengan satu dari mereka pun tidak akan menjadi tandingan bagi Cuyan. Bahkan sekarang, Cuyan berani melawan kultivator Nas Chen Sol tahap ke-9, tetapi dia kekurangan kekuatan untuk berurusan dengan kultivator Nas Chen Sol sejati. Sekarang Cuyan telah membasmi begitu banyak kultivator ibel, dan kelompok monster tua tahap Nas Chen Sol ini telah tiba, jika pertempuran pecah, dia pasti akan mati. Apa yang harus dilakukan? Meskipun ekspresi Cuyan tetap tenang, dia agak panik. Ini adalah momen paling berbahaya yang pernah dihadapi Cuyan. Apa? Sesama Taois, apakah kau tidak akan memberi kami penjelasan? Huan Qianhua berkata dingin lagi, tetapi secercah kewaspadaan terlintas di matanya. Awalnya dia mengira itu adalah kemunculan harta karun ibel, tetapi sekarang dia melihat bahwa itu hanyalah kultivator jiwa baru yang menggunakan harta karun untuk menimbulkan kekacauan. Dia tidak bisa menahan rasa sedikit kecewa. Namun, kultivator jiwa baru ini berani menimbulkan kekacauan di Yuzu dan memiliki harta karun ibel yang begitu kuat. Dia jelas bukan orang biasa. Aku baru saja memasuki keadaan ini. Harta karun spiritualku telah mencapai puncaknya dan melepaskan auranya. Dan junior dari negara ini datang untuk merebut harta karun dan bahkan mencoba membasmiku. Jika aku tidak membasmi junior yang sangat sombong ini, apakah kau pikir aku akan membiarkannya hidup? Suara tua dan dingin itu keluar dari mulut Cuyan. Cuyan telah mengambil keputusan. Sekarang, dia tidak bisa melawan, dan dia tidak bisa melarikan diri.
Dia hanya bisa mencoba menipu pihak lain dengan menggunakan kulit harimau seorang kultivator jiwa baru. Jika pihak lain benar-benar tertipu, dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup. Pertama kali memasuki negara ini. Rekan Taois, kau bukan dari Yuzu. Huan Qianhua terkejut. Orang tua ini ternyata berasal dari negara lain. Apakah dia dari Yangzhou, atau salah satu negara di atasnya? Umumnya, kultivator yang baru memasuki tahap jiwa Naschen tidak akan gegabah memasuki negara tingkat tinggi. Jika dia berasal dari Yangzhou, kekuatannya pasti cukup besar. Dan jika dia berasal dari salah satu negara di atasnya, kekuatannya akan jauh lebih dahsyat. Yang terpenting, Huan Qianhua, dengan kekuatan tingkat 12 tahap jiwa Naschen miliknya sendiri, masih belum bisa melihat tingkat kultivasi pihak lain. Meskipun Huan Qianhua percaya bahwa tingkat kultivasi pihak lain tidak mungkin melebihi miliknya, dia juga yakin bahwa pihak lain pasti bukan karakter yang sederhana. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, pihaknya pasti akan menderita kerugian yang cukup besar. Dalam hal itu, aliansi kebenaran akan menuai keuntungan. Hanya dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Huan Qianhua. Tepat saat itu, haha, jadi kau sesama Taois dari negara lain. Aku, Jian Zhengyi, pemimpin aliansi Jalan Kebenaran, menyambutmu atas nama Jalan Kebenaran Yuzu. Tawa keras tiba-tiba terdengar, dan Jian Zhengyi beserta seorang lelaki tua tiba dengan pedang terbang, diikuti oleh sekelompok lebih dari 10 kultivator. Ternyata itu adalah ibel tua tahap Naschen Soul dari aliansi Jalan Kebenaran. Cuyan menghela napas, jadi orang-orang dari Jalan Ibel di hadapannya pasti berasal dari aliansi Jalan Ibel, dan wanita yang berbicara pasti adalah pemimpin aliansi Jalan Ibel, Huan Qianhua. Selamat datang, aku baru saja tiba di Guizhou dan sudah dikepung dan dibasmi oleh begitu banyak junior. Beginikah cara Guizhou memperlakukan tamunya? Cuyan sangat gembira ketika melihat Jian Zhengyi, menyadari bahwa keadaan telah berubah menjadi lebih baik, dan segera berkata dengan dingin. Saudara Taois, mohon jangan tersinggung. Selalu ada beberapa kultivator yang tidak bermoral di Yuzu. Sekali lagi saya minta maaf. Bolehkah saya bertanya dari mana Anda berasal? Jian Zhengyi melirik Huan Qianhua dan berkata dengan senyum tipis. Jian Zhengyi juga agak terkejut melihat kultivator ibel misterius di hadapannya. Awalnya dia mengira itu adalah munculnya harta spiritual, tetapi tanpa diduga, ternyata itu adalah seorang kultivator yang menggunakan harta spiritual untuk menyebabkan anomali ini. Wajah Huan Qianhua muram. 9 dari 10 kultivator yang datang untuk menyerangnya adalah kultivator ibel. Jian Zhengyi menyebut mereka kultivator rendahan praktis merupakan penghinaan baginya, bukan? Cuyan berkata dengan tenang, saya awalnya adalah kultivator pengembara dari Yangzhou. Saya hanya datang ke Yuzu untuk mencari murid karena umur saya hampir berakhir, dengan maksud agar dia mewarisi jubah saya. Namun, harta spiritual kelahiran saya mencapai puncaknya saat tiba di Guizhou, menyebabkan beberapa anomali. Dan kemudian, kalian semua tahu apa yang terjadi. Sungguh nasib buruk. Seorang kultivator pember, mendekati akhir masa hidupnya. Huan Qianhua terkejut. Kultivator seperti itu adalah yang paling sulit dihadapi. Sebagai kultivator pember, dia tidak memiliki ikatan, dan sekarang masa hidupnya hampir berakhir. Jika kau benar-benar membuatnya marah, dia mungkin akan menghancurkan jiwa barunya untuk melawanmu sampai mati, yang pasti akan menjadi kerugian baginya. Sekarang kau tahu kau takut. Melihat perubahan ekspresi di mata Huan Qianhua, Cuyan terkekeh dalam hati. Kekuatan mengintimidasi seorang kultivator Naschen Soul yang mendekati akhir masa hidupnya memang sangat besar. Oh, bolehkah saya bertanya siapa nama muridmu? Saya tidak berbakat, tetapi saya dapat menyelidiki kultivator terkenal manapun di Yuzu. Kata Jian Zheng sambil tersenyum. Karena aliansi kebenaran hanya mengalami sedikit kerugian kali ini, dan aliansi ibel telah membuatnya marah, dia tentu saja ingin memenangkan hati kultivator ibel misterius ini. Muridku yang tidak layak bernama Cuyan. Dia dengan sombongnya mempelajari beberapa keterampilan dariku dan melarikan diri tanpa sepengetahuanku. Dia benar-benar hina. Aku akan menangkap bocah ini dan memberinya pelajaran. Kata Cuyan dengan ekspresi kekecewaan dan kemarahan yang mendalam. Mereka tercengang astonished. Baik tetua Naschen Soul dari aliansi ibel maupun aliansi kebenaran tercengang. Orang tua ini adalah guru dari Cuyan yang mengerikan itu. Seberapa mengerikan orang tua ini sampai bisa membina murid seperti itu? Seorang murid yang tidak layak. Dia hanya mempelajari beberapa keterampilan. Seberapa mengerikankah lelaki tua ini? Jian Zhengyi sama terkejutnya, namun juga gembira. Dia segera melanjutkan, seperti apa rupa muridmu, Cuyan? Apa kebiasaannya? Murid yang tidak layak itu berusia 25 tahun, dengan fitur wajah yang halus, meskipun ada sedikit kelicikan di alisnya. Dia cukup bermartabat. Dia selalu menjaga sikap tenang,
seolah-olah gunung runtuh di hadapannya, dan dia selalu mengenakan jubah putih dengan aura kesombongan. Oh, dan ketika dia berusia 7 tahun, aku memberinya seekor binatang spiritual, yang biasanya menemaninya. Kata Cuyan dengan wajah serius, diam-diam merasa geli. Ini adalah pertama kalinya dia memperkenalkan dirinya seperti ini. Apakah binatang spiritual itu bangau bersayap 4 atribut es? Mata Jian Zhengyi berbinar gembira. Tepat sekali, tepat sekali. Rekan Taois, apakah Anda tahu di mana muridku yang tidak layak itu? Tanya Cuyan dengan lantang, berpura-pura terkejut. Haha, sesama Taois, kau benar-benar terampil. Muridmu, Cuyan, tak tertandingi dalam kebijaksanaan dan memiliki kemampuan yang menakjubkan. Dia telah menunjukkan kehebatan yang luar biasa di aliansi jalan kebenaran kita dan sekarang menjadi salah satu dari 5 pemimpin besar kita, bintang yang sedang naik daun di antara talenta muda. Aku telah berbincang-bincang dengan pemuda ini dan sangat menyukainya. Jian Zhengyi tertawa dan segera melangkah maju. Oh, begitukah? Kalau begitu, aku sangat berterima kasih karena telah menjaga muridku yang tidak layak ini. Bolehkah aku bertanya di mana muridku sekarang? Cuyan bertanya dengan ekspresi gembira. Haha, kebetulan sekali. Kota tujuanmu selanjutnya adalah tempat muridmu berada. Jian Zhengyi tertawa gembira. Guru Cuyan ini jelas bukan orang yang sederhana. Sekarang Cuyan adalah kartu truf mereka, memenangkan hatinya bukanlah masalah. Saat ini, wajah Huan Qianhua sangat jelek. Dia tidak menyangka akan seperti ini. Orang tua ini sebenarnya adalah guru Cuyan, dan sekarang dia jelas bersekongkol dengan aliansi jalan kebenaran. Anak laki-laki ini sangat merugikan aliansi jalan Ibel. Melihat Jian Zhengyi dan guru Cuyan mengobrol dan tertawa seolah-olah mereka telah menjadi teman dekat, Huan Qianhua akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, Saudara Taois, kau telah membasmi begitu banyak kultivator IBL-ku, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa pergi begitu saja? Para junior itu telah menyinggungku duluan, mereka pantas mati. Jika kau ingin membela mereka, aku akan dengan senang hati membantu. Sayap Ki Pedang Cuyan mengepak di belakangnya, pedang Ibel Azure yang hancur melayang dengan gagah di depannya. Pada saat yang sama, gumpalan api emas menyelimuti tangan kiri Cuyan, suhu yang membakar membuat ruang itu sendiri tampak ilusi. Itu adalah 1000 api emas murni. Mata Huan Qianhua melebar karena terkejut. Api emas itu benar-benar menakutkan, dan harta Ibel serta sayap misterius itu adalah hal-hal yang belum pernah didengar Huan Qianhua sebelumnya. Huan Qianhua, sesama Taois ini adalah guru dari pemimpin aliansi jalan kebenaranku. Jika kau ingin berurusan dengan sesama Taois ini, kau harus melewati aku terlebih dahulu. Ekspresi Jian Zhengyi mengeras, dia melangkah maju, dan berkata dingin. Para kultivator aliansi jalan kebenaran di belakangnya semuanya melangkah maju. Para kultivator aliansi jalan Ibel di pihak lain juga bersemangat untuk menyerang. Bau mesiu yang pekat memenuhi udara, pertempuran besar bisa meletus kapan saja. Jian Zhengyi, kau kejam. Aku akan mengingat hutang ini. Ayo pergi. Huan Qianhua menggertakkan giginya setelah sesaat bergejolak batin, lalu berbalik dan memimpin kelompok itu pergi dengan cepat. Fiuh. Cuyan menghela napas lega. Dia bahkan telah menggunakan 1000 api emas murni, dan akhirnya berhasil menipu mereka. Dia baru saja berada di ambang kematian. Jika mereka benar-benar bertarung, fisiknya yang masih berada di tahap inti emas tidak akan cukup untuk membuat mereka tewas. Terima kasih atas bantuanmu, sesama Taois. Cuyan segera menyapa Jian Zhengyi dengan ekspresi serius. Ini adalah rasa terima kasih yang tulus. Tanpa Jian Zhengyi, masalah ini mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Kau terlalu baik, sesama Taois. Karena kau adalah guru Cuyan, kau tentu saja teman aliansi jalan kebenaranku. Mengapa kau tidak datang ke puncak jiananku untuk mengobrol? Aku masih punya anggur altar. Bukankah akan menyenangkan jika kita bersaudara mengangkat gelas dan minum sepuasnya? Jian Zhengyi tertawa. Dia masih belum bisa mengetahui tingkat kultivasi orang di hadapannya, dan ditambah dengan berbagai metode anehnya, pendapatnya tentang orang itu semakin tinggi. Hehe, terima kasih atas tawaran baikmu, sesama Taois. Namun, aku sudah lama tidak bertemu muridku yang tidak pantas ini, dan aku punya urusan penting yang harus dibicarakan hari ini. Aku pasti akan mengunjungimu di lain hari. Cuyan berkata sambil tersenyum tipis. Pergi ke puncak jianan bersamanya sama sekali tidak mungkin. Jika Jian Zhengyi memutuskan untuk berlatih tanding dengannya, rahasianya akan terbongkar. Itu akan sangat disayangkan. Baiklah, aku tidak akan mengganggu pertemuanmu dengan gurumu lagi. Kau harus datang ke puncakku di lain hari. Tentu saja, tentu saja. Cuyan tersenyum, melihat Jian Zhengyi menggertakkan giginya karena kecewa. Baiklah, aku pamit sekarang. Sampai jumpa di lain waktu. Jian Zhengyi mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Cuyan, lalu memimpin rombongannya menjauh.
Setelah semua orang pergi agak jauh, Chu Yan akhirnya menghela napas lega. Hari ini benar-benar berbahaya, dia hampir kehilangan nyawanya. Namun, keuntungannya cukup besar. Dia tidak hanya sekarang bisa menggunakan pedang Azure yang patah, tetapi dia juga telah membasmi begitu banyak ahli dari aliansi Evil, termasuk mereka dari kota racun dan kota asal darah. Ini pasti akan sangat melemahkan kota racun dan kota asal darah. Memikirkan hal ini, Chu Yan menyarungkan pedang Azure yang patah dan mengepakkan sayap ki pedangnya, terbang menuju kota dingin di bawah. Bubarkan orang-orang. Transmisi suara Chu Yan terdengar di telinga Tetua Ling. Ketika Chu Yan memasuki rumah komandan, orang-orang di sekitarnya telah bubar, dengan cepat kembali ke penampilan semula. Chu Yan kemudian menenangkan rakyat, hanya dengan mengatakan bahwa tuannya telah tiba dan dia telah pergi untuk menyambutnya. Penduduk kota mengerti dan sangat gembira. Komandan mereka sudah begitu kuat, tuan seperti apa tuannya nanti. Dan begitulah masalahnya berlalu. Keuntungan kota es kali ini sangat besar. Chu Yan telah membantai puluhan ribu kultivator Evil, termasuk 7 atau 8 ribu ahli tahap inti emas. Saat mayat mereka berjadewa dari langit, kantong tabungan dan harta benda setiap kultivator juga berjadewa. Mengesampingkan kekayaan para kultivator tahap pendirian fondasi, kekayaan 7 atau 8 ribu kultivator tahap inti emas itu sangat besar, dan sekarang semuanya menguntungkan kota es. Kemudian Chu Yan mengumumkan bahwa tuannya baru saja tiba dan sedang mengasingkan diri setelah mencapai terobosan, sehingga harta benda ini akan dibagikan secara merata di antara para kultivator dari 4 kota besarnya. Ini adalah jumlah yang sangat besar, dan para prajurit dari keempat kota itu sangat gembira, membungkuk dan berterima kasih kepada Tuan Chu Yan. Kedudukan Tuan Chu Yan di hati mereka meningkat pesat. Tentu saja, sebagian merasa senang, dan sebagian lagi merasa sedih. Kali ini, aliansi Evil menderita kerugian besar berupa puluhan ribu kultivator Evil dan 7 atau 8 ribu kultivator inti emas elit. Insiden yang paling banyak dibicarakan di antara para kultivator Saleh adalah ketika para ahli yang disebut-sebut berada di daftar peringkat pembasmi aliansi Evil dengan bodohnya mencoba merebut harta karun Guru Chu Yan. Akibatnya, kecuali pembasmi nomor 1 yang absen, Pangeran Abadi, semua yang berada di peringkat kedua hingga ke-9 hancur berkeping-keping oleh Guru Chu Yan. Semua orang hanya bisa menghela napas bahwa Chu Yan dan gurunya benar-benar musuh bebuyutan para pembasmi. Sekarang, hanya Pangeran Abadi nomor 1 yang tersisa dari 100 teratas dalam daftar peringkat pembasmi aliansi Evil, sisanya telah dibasmi oleh guru dan murid ini. Kerugian seperti itu benar-benar menghancurkan. Malam itu, Chu Yan melancarkan serangan ke kota racun. Tanpa menyadari kehadiran Duran Chen, Chu Yan telah mempersiapkan diri selama lebih dari 10 hari, menggali 7 atau 8 lorong rahasia menuju markas kota racun. Dengan menggunakan Kam Gail di langit sebagai umpan, kam-kam yang tersisa pun berhamburan keluar dari lorong rahasia masing-masing. Ini hampir merupakan pembantaian sepihak. Para kultivator di pihak Chu Yan semuanya telah mempersiapkan diri dengan baik dengan tindakan anti racun dan baru saja menerima peralatan dan harta karun yang sangat baik dari Guru Chu Yan, sehingga moral mereka tinggi. Di antara mereka terdapat banyak kultivator inti emas. Di sisi lain, kecuali 2 atau 3 orang kepercayaan Duran Chen, semua kultivator inti emas di kota racun telah dibasmi oleh Guru Chu Yan dalam pertempuran udara, sehingga moral mereka sangat rendah. Hasilnya dapat diprediksi. Pasukan Chu Yan dari 4 kotanya sekarang lebih dari 10 kali lebih besar daripada di awal, kekuatan 800.000 orang secara luar biasa menekan kota racun dalam sekejap. Bahkan, dengan kekuatan 4 kota Chu Yan saat ini, dia dapat dengan mudah menghancurkan kota racun dan kota asal darah melalui serangan langsung, tetapi kerugian seperti itu adalah sesuatu yang tidak ingin ditanggung Chu Yan. Sekarang, secara kebetulan, dia telah memusnahkan para ahli inti emas dari kedua kota, membuat kerugian menjadi tidak berarti dalam pertempuran berikutnya. Alasan utamanya adalah serangan Chu Yan datang terlalu cepat, kota-kota lain dari aliansi Evil bahkan tidak punya waktu untuk menawarkan bantuan sebelum mereka jatuh. Adapun kota asal darah, mereka sama sekali tidak datang untuk mendukung mereka, atau mungkin mereka hanya tidak berani. Sekarang, para kultivator inti emas di kota asal darah hampir seluruhnya telah dimusnahkan, membuat mereka hampir tidak mampu bertahan hidup. Kota racun telah jatuh, dan pertempuran hampir berakhir. Di alun-alun pusat kota racun, 2 sosok saling berhadapan di langit. Salah satunya mengenakan pakaian putih bersih, menunggangi bangau bersayap 4, dia tidak lain adalah Chu Yan, pemimpin sekte muda sekte tubuh surgawi dan komandan 4 kota besar. Chu Yan tersenyum tipis saat dia menatap pemuda yang sangat berantakan di hadapannya. Bibir Chen beracun berlumuran darah, dan luka mengerikan di tubuhnya memperlihatkan tulang putih di bawah daging cedera yang ditimbulkan oleh formasi pedang 5 elemen Chu Yan. Hari ini, Chu Yan secara langsung menantang Chen beracun untuk berduel di kota racun. Chen beracun dengan mudah menerima tantangan itu,
percaya bahwa meskipun Cuyan memiliki kebijaksanaan yang tak tertandingi, kekuatannya hanya berada di tingkat ke-6 tahap inti emas, membuatnya bukan tandingan baginya. Menantangnya berduel ketika Cuyan memiliki keunggulan sama saja dengan mencari kematian. Setelah pertempuran sengit, Du Ranchen menyadari bahwa dia salah, sangat salah. Ini sama sekali bukan kultivator inti emas tingkat 6, dia jelas kultivator inti emas tingkat 8, dan metodenya tak ada habisnya. Bahkan dia, seorang kultivator jiwa Naschen tingkat 6 di kesempurnaan agung, kesulitan untuk mengimbangi. Du Ranchen, kau bukan tandinganku. Cuyan tersenyum tipis. Sekarang, dengan 2 jurus mematikan lagi yang ditambahkan ke repertoarnya, dan setelah pertempuran di langit di atas kota Ling Es, kepercayaan dirinya dalam pertempuran telah meningkat lagi. Cuyan merasa dia bisa menembus ke tingkat ke-9 dari tahap inti emas kapan saja. Apa yang bisa dilakukan Du Ranchen? Cuyan, aku tidak pernah menyangka, aku benar-benar tidak pernah menyangka kau memiliki kekuatan seperti itu. Aku benar-benar meremehkanmu, tapi hari ini kau akan mati. Wajah Du Ranchen sangat ganas saat dia meraung. Tiba-tiba, sebuah mulut besar terbuka, dan sebuah mangkuk perunggu terbang keluar. Rune kuno muncul di mangkuk itu, dan cahaya merah yang menyeramkan bersinar terang, melepaskan aura yang sangat kuat. Puff! Du Ranchen menggertakkan giginya dan menebas pergelangan tangannya sendiri. Untaian darah beracun berwarna biru kemerahan menyembur dari pergelangan tangannya, berisi cacing biru keputihan yang menggeliat. Darah beracun yang bercampur dengan cacing itu sepenuhnya diserap oleh mangkuk perunggu, yang tiba-tiba menyala terang dan mengembang tertiup angin, seketika menjadi sebesar rumah. Wajah Du Ranchen menjadi pucat pasi, dan dia meraung dengan ganas, Cuyan, kau tidak bisa lolos dari kematian hari ini. Mangkuk Dewa Gu, Ibel Gu muncul. Basmi. Du Ranchen menggunakan daging dan darahnya sendiri untuk memadatkan racun dan mengaktifkan harta karun ini. Harta karun ini awalnya adalah harta karun pseudo spiritual, sangat kuat, dan sekarang kekuatannya telah didorong hingga batasnya. Gas beracun biru berputar-putar di sekitar mangkuk Dewa Gu, dan cacing beracun raksasa berwajah manusia dan 100 lengan muncul. Mulutnya yang menganga berkilauan dengan gigi tajam. Detik berikutnya, mangkuk Dewa Gu, yang membawa gas beracun tak terbatas, menekan Cuyan, sementara hantu Ibel Gu meraung dan menyerang ke depan. Harta karun pseudo spiritual. Prasasti ilahi Baxia, muncul. Cuyan mencibir, dan sebuah prasasti batu seukuran telapak tangan yang memancarkan cahaya gelap muncul di tangannya. Dengan gerakan pergelangan tangan yang santai, prasasti abu-abu yang memancarkan cahaya gelap itu langsung bersinar terang dan membesar tertiup angin. Raungan. Dalam sekejap, aura yang sangat dahsyat, disertai raungan, menyebar dari prasasti ilahi Baxia. Prasasti ilahi Baxia langsung berubah menjadi prasasti selebar 30 meter dan setinggi 100 meter. Sesosok makhluk raksasa, membawa aura kuno dan perubahan nasib, melayang keluar dari bawah prasasti. Makhluk aneh ini menyerupai kura-kura raksasa, cangkangnya ditutupi pola. Yang paling aneh, ia memiliki kepala naga, dengan 2 taring menonjol dari sisi mulutnya. Itu tidak lain adalah makhluk ilahi kuno, naga kura-kura Baxia. Naga kura-kura Baxia sebesar gunung, membawa prasasti batu gelap yang menyilaukan, menabrak mangkuk Dewa Gu sebesar gunung dengan dahsyat. Boom! Prasasti ilahi Baxia dan mangkuk Dewa Gu bertabrakan dengan keras, namun kekuatannya sangat seimbang. Raungan. Gambar ilusi naga kura-kura Baxia melepaskan kekuatannya, mencakar dengan cakar yang menciptakan hembusan angin. Cakar ini langsung menghantam Ibel Gu, seketika menghancurkan sebagian besar tubuhnya yang sudah ilusi. Harta karun spiritual semu, bagaimana mungkin kau juga memilikinya? Seru Du Ranchen, matanya dipenuhi keheranan. Pusaran pikiran ekstrim. Cuyan mengabaikannya dan berteriak lagi, melepaskan 76 untaian pikiran ilahi yang berubah menjadi 2 aliran yang berputar cepat, akhirnya berpotongan membentuk pusaran besar yang langsung menghantam mangkuk Dewa Gu. Gambar ilusi Ibel Gu di mangkuk Dewa Gu meraung, tetapi pusaran pikiran ekstrim tidak menunjukkan belas kasihan, terus berputar. Bang! Tiba-tiba, mangkuk Dewa Gu bergetar hebat, pikiran ilahi yang ditinggalkan Du Ranchen di atasnya hancur total. Puff! Di kejauhan, Du Ranchen memuntahkan seteguk darah, matanya membelalak tak percaya. Ini adalah harta karun yang telah ia tempa dengan pikirannya sendiri, namun dengan mudahnya dihapus dari kesadaran ilahinya. Sekarang, kau bisa mati. Cuyan mencibir, kesadaran ilahinya mendorong mangkuk Dewa Gu dan prasasti ilahi Baxia untuk menabrak Du Ranchen dengan kecepatan tinggi. Tidak, bang! Di tengah jeritan Du Ranchen yang terkejut, tubuhnya hancur menjadi bubur berdarah. Du Ranchen, yang berada di peringkat ketiga di antara 4 pemimpin besar Jalan Ibel, telah mati. Para kultivator dari 4 kota-kota Bingling sangat bersemangat melihatnya. Mereka dengan cepat membersihkan medan perang, dan kota Du telah sepenuhnya berpindah tangan.
Chuyan segera memerintahkan agar kota Du diganti namanya menjadi Kota Langya, dan Jue Dao diangkat sebagai penguasa kotanya. Di kota Sueyuan, kepanikan mencengkeram kota, dan banyak kultivator ibel mulai melarikan diri. Mereka tahu bahwa pasukan Chuyan akan segera tiba, dan kota-kota lain dari aliansi Jalan Ibel terlalu jauh untuk datang membantu tepat waktu. Kian Tua, apa yang harus kita lakukan? Mata Sue Mohu dipenuhi rasa takut. Bahkan Duran Chen, seorang ahli kuat di tahap jiwa Naschen ke-6, telah tewas di tangan Chuyan. Seberapa kuatkah dia sendiri di tahap jiwa Naschen ke-5? Tuanku, satu-satunya pilihan sekarang adalah melarikan diri. Jika Anda melarikan diri sekarang dan kembali untuk mendapatkan bala bantuan, masih ada secercah harapan. Jika Anda tetap di sini, pasukan Chuyan yang ganas akan segera tiba. Pada saat itu, Anda pasti akan mati. Kata Qian Xuan dengan sungguh-sungguh. Ini, meninggalkan kota dan melarikan diri. Ini, biarkan aku berpikir. Sue Mohu ragu-ragu. Meninggalkan kota dan melarikan diri adalah kejahatan serius. Dia tidak ingin dihukum seperti itu. Tuanku, apa yang Anda lakukan sekarang bukanlah melarikan diri, melainkan kembali untuk mendapatkan bala bantuan. Bahkan jika Anda melarikan diri, setidaknya Anda tidak akan mati. Chuyan adalah pembasmi yang kejam. Selama Anda hidup, Anda selalu bisa bertarung lagi. Jika Anda tidak pergi sekarang, akan terlambat. Qian Xuan membujuk lagi. Baiklah, tetua Qian benar. Selama saya hidup, saya bisa merebut kembali kota ini. Sue Mohu akhirnya menggertakkan giginya dan mengambil keputusan, lalu bertanya, Tetua Qian, bagaimana dengan Anda? Kota asal darahku tidak bisa tanpa seseorang untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Tuanku, Anda bisa pergi dengan tenang. Aku akan tinggal di sini dan melawan bocah Chuyan itu sampai mati. Kata Qian Tua dengan tegas, suaranya berat. Qian Tua, aku merasa malu. Jika kita bertemu lagi, aku akan membalas budimu dengan setimpal. Tuanku, tolong pergilah dengan cepat. Hidupku tidak berharga, tetapi hidupmu lebih penting. Melihat ekspresi Qian Xuan yang terharu, Qian Xuan melanjutkan. Hati-hati, Sue Mohu tidak lagi ragu dan melarikan diri sendirian tanpa membawa siapapun bersamanya. Melihat sosok Sue Mohu yang menjauh, secercah keraguan terlintas di mata Qian Tua, tetapi dengan cepat menghilang. Dengan kepergian Sue Mohu, Qian Xuan menjadi komandan tertinggi kota asal darah. Saudara-saudara, orang menyebalkan Sue Mohu itu telah meninggalkan kita dan melarikan diri. Apakah kita masih akan mempertaruhkan nyawa kita untuk gunung pemurnian darahnya? Semuanya, larilah dengan cepat, atau kita akan kehilangan kesempatan. Jika tentara Chuyan datang, kita semua akan mati. Qian Xuan berteriak dari atas alun-alun pusat. Otang pembawa sial, bahkan penguasa kota pun melarikan diri. Apa yang masih kita lakukan di sini? Lari, lari, tanpa ragu, para prajurit melarikan diri dari gerbang belakang kota. Pada saat ini, pasukan Chuyan telah tiba di luar kota asal darah. Komandan Chu, saatnya bergerak. Tiba-tiba, transmisi suara Qian Xuan terdengar di telinga Chuyan. Gerbang kota asal darah tiba-tiba terbuka. Masuk. Chuyan melambaikan tangannya dengan tajam, dan pasukannya langsung menyerbu kota asal darah. Hampir semua prajurit di kota asal darah telah masuk, dan beberapa prajurit yang tersisa terbasmi dalam beberapa gerakan. Adapun warga sipil, Chuyan menghibur mereka. Warga sipil telah lama mendengar tentang karakter Chuyan, dan ketakutan mereka mereda. Mereka semua merasa bahwa kota yang diduduki oleh Chuyan bukanlah hal yang buruk. 10 mil di belakang kota asal darah. Sue Mohu melarikan diri dengan kecepatan tinggi seperti guk-guk liar. Ini adalah saat paling menyedihkan yang pernah dialaminya, benar-benar harus meninggalkan kota dan melarikan diri. Chuyan, saat aku kembali, aku pasti akan membasmimu. Sue Mohu menggertakkan giginya dan meraung. Aku khawatir kau tidak akan mendapat kesempatan itu. Tiba-tiba, para kultivator yang menunggangi binatang terbang muncul dari depan. Kam tubuh emas ada di sini, datang dan matilah. Kam angin cepat ada di sini, datang dan matilah. Kam ibel harimau ada di sini, datang dan matilah. Ketiga kam tersebut, setelah menerima pesan, telah bersembunyi untuk waktu yang lama, dan sekarang ketiga kam tersebut berbaris keluar secara bersamaan. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Qian Xuan, ternyata kau. Setelah sesaat terkejut, Sue Mohu tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dikhianati. Dan siapa lagi yang bisa mengkhianatinya selain Qian Xuan? Sungguh menggelikan bahwa dia akhirnya begitu berterima kasih padanya. Basmi, ketiga kubu menyerbu secara bersamaan, langsung menyerang Sue Mohu. Hasilnya dapat diprediksi. Meskipun Sue Mohu adalah kultivator Naschen Sol tahap kelima, bagaimana mungkin dia bisa menandingi ketiga kubu? Hanya dalam 10 napas, dia terbasmi. Di saat-saat terakhirnya, dia meneriakkan sebuah nama bukan Chuyan, tetapi Qian Xuan.
Seorang penguasa kota telah jatuh. Kota Sueyuan berganti nama menjadi kota Chu, dan Chu Yan secara pribadi mengambil posisi sebagai penguasa kota. Di rumah penguasa kota, menghadap Chu Yan adalah seorang lelaki tua yang gelisah itu adalah Qian Xuan. Bagus sekali, kau orang yang cerdas, kau memilih posisi yang tepat. Chu Yan menatap Qian Xuan dan berkata dengan tenang. Chu Yan sangat puas dengan kinerja Qian Xuan. Dari awalnya membujuk Sue Mohu untuk tetap diam, hingga kemudian membujuknya untuk meninggalkan kota dan melarikan diri, lalu membubarkan pasukan dan membuka gerbang kota, semuanya dilakukan secara sistematis. Tanpa Qian Xuan, meskipun Chu Yan tidak akan kesulitan menaklukkan kota Sueyuan, itu akan membutuhkan banyak tenaga dan tidak akan semudah yang telah terjadi. Anda terlalu memuji saya, Tuan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda. Kata Qian Xuan sambil tersenyum. Saat ini, dia tidak berani menyimpan rasa tidak setia, karena dia tahu betapa parahnya racun emas di tubuhnya. Dia tidak pernah ingin mengalami perasaan yang lebih buruk daripada kematian lagi. Tuan, tiba-tiba, Tai Dazuang, Ye Wenjing, dan Tian Ming masuk. Bagaimana, Tuan? Lihat, Tai Dazuang tertawa terbahak-bahak, membuka sebuah kantong kain. Di dalamnya ada kepala Sue Mohu, matanya yang terbuka lebar menatap langsung ke arah Qian Xuan. Qian Xuan langsung bergidik. Bagus sekali, turunlah. Urusan pemberian hadiah jasa dipercayakan kepada kalian bertiga. Chu Yan melirik Qian tua yang masih agak ketakutan dan berkata kepada Tai Dazuang. Terima kasih, Tuan. Tai Dazuang sangat gembira mendengar ini. Sekarang setelah dua kota direbut, sumber daya yang diperoleh sangat besar, dan manfaat dari hadiah ini pasti akan sangat besar. Ketiganya pergi, hanya menyisakan Chu Yan dan Qian Xuan di ruangan itu. Apakah kau menyesalinya? Qian Xuan sedikit terkejut dengan pertanyaan Chu Yan, tetapi dengan cepat menjawab, orang tua ini tidak menyesal. Jalan kultivasi pada dasarnya menentang langit, dan nyawa sendiri harus diutamakan. Meskipun Sue Mohu memperlakukanku dengan baik, orang tua ini tidak ingin mati bersamanya. Baiklah, aku akan membersihkanmu. Chu Yan sedikit mengangkat kelopak matanya, berbicara dengan tenang, dan cahaya keemasan melesat ke tubuh Qian tua. Merasakan racun emas di dantiannya benar-benar menghilang, Qian Xuan sangat gembira dan berseru, terima kasih, Tuan. Apa rencanamu? Tanya Chu Yan dengan santai. Rencana apa yang mungkin dimiliki orang tua ini? Yuzu yang luas ini tidak punya tempat lagi untukku. Aku berencana pergi ke luar negeri dan pensiun di pulau terpencil. Suara Qian Xuan mengandung sedikit keputusasaan. Memang, dia telah mengkhianati aliansi Ibel, dan mereka tidak akan membiarkannya pergi. Adapun Chu Yan menerimanya, dia bahkan tidak berani memimpikannya. Lagi pula, dia telah mengkhianati tuannya, dan dia tidak lagi layak dipercaya oleh siapapun. Tinggal dan bantu aku, bagaimana? Tuan, Anda. Kau pengecut. Kau tidak akan mengkhianatiku kecuali ada ancaman hidup dan mati. Tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengancammu. Kau bisa tenang dan membantuku mengelola kota Chu. Terima kasih, Tuan. Aliansi kebenaran menjadi gila, aliansi Ibel menjadi gila, dan seluruh Yuzu menjadi gila karena satu berita. Chu Yan kembali menang, menaklukkan dua kota dalam satu hari, keduanya termasuk dalam 10 kota teratas aliansi Ibel. Kultivator Naschen Sol tingkat 6, Duran Chen, tewas di tangan Chu Yan seorang diri, dan bahkan kultivator Naschen Sol tingkat 5, Sue Mohu, pun tak dapat lolos dari kematian. Kemenangan ini dapat dianggap sebagai kemenangan terbesar bagi aliansi kebenaran dalam hampir satu abad. Mereka tidak hanya merebut 2 dari 10 kota teratas aliansi Ibel, tetapi mereka juga membasmi Duran Chen, komandan peringkat ketiga dari 4 komandan aliansi Ibel. Ketika berita ini pertama kali tersebar, banyak yang sulit mempercayainya. Apakah Chu Yan memiliki batasan? Rumor mengatakan dia hanya berada di tingkat ke-8 tahap inti emas, namun dia bisa membasmi kultivator Naschen Sol tingkat 6 seorang diri. Jika dia mencapai kesempurnaan agung tahap inti emas, seberapa kuatkah dia? Dengan tambahan 2 kota lagi, Sekte Tubuh Surgawi kini memiliki 6 kota, melampaui Aula Jimat Mendalam untuk menjadi sekte terkuat ketiga di aliansi Jalan Kebenaran. Keenam kota ini sangat berharga. Kota asal darah dan kota racun awalnya adalah kota terbesar di Gunung Pemurnian Darah dan Lembah Racun, masing-masing, dengan sumber daya yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa kekuatan kota-kota di bawah Sekte Tubuh Surgawi sekarang sebanding dengan Sekte Senjata Harta Karun. Jian Zhengyi tentu saja sangat gembira dan membagikan poin jasa pertempuran. Karena kedua kota tersebut termasuk dalam 10 besar aliansi Jalan Ibel, masing-masing menerima 100.000 poin jasa pertempuran. Poin jasa pertempuran Sekte Tubuh Surgawi sekarang telah melebihi 300.000, menempatkannya hanya di bawah Sekte Pedang Satu dan Sekte Langit Pertempuran di dalam aliansi Jalan Kebenaran, bahkan melampaui Sekte Senjata Harta Karun. Yang paling mengejutkan adalah bahwa Sekte Tubuh Surgawi saat ini hanya Sekte kelas 3. Sekarang,
reputasi Chu Shenren telah melambung sekali lagi. Kekuatan pribadinya sekarang sebanding dengan 4 pembangkit tenaga muda teratas Zhan Xian'er, Jian Wuling, Sue Wuxi, dan Huan Tiancheng. Dia dipuji sebagai komandan kelima Yushu. Tentu saja, tidak ada yang melupakan satu orang pembasmi peringkat nomor 1 di daftar pembasmi jalur Ibel, Pangeran Abadi, Bei Gonghan. Daftar pembasmi jalur Ibel hampir seluruhnya telah dimusnahkan oleh Chu Yan dan murid-muridnya. Satu-satunya ahli yang tersisa adalah Bei Gonghan, dan Huan Qianhua, dalam amarahnya saat ini, telah memberikan perintah kematian, yang berarti pertempuran antara Chu Yan dan Bei Gonghan tidak dapat dihindari. Kekuatan Bei Gonghan tak terukur. Konon, ia memiliki kekuatan 7 kultivator Nas Chen Sol, sebanding dengan para ahli seperti Zhan Xian'er dan Sue Wuxi. Dan yang paling menakutkan adalah rumor bahwa ia abadi. Tidak peduli seberapa parah ia terluka, selama ia melarikan diri untuk sementara waktu, ia dapat menjadi kuat kembali dan bertarung lagi. Inilah bagaimana ia mendapatkan gelar Pangeran Abadi. Seorang kultivator Nas Chen Sol 7 kali, yang memiliki kemampuan keabadian yang aneh, bahkan para ahli muda seperti Zhan Xian'er dan Sue Wuxi pun tidak yakin sepenuhnya dapat mengalahkannya. Semua orang bertanya-tanya, bisakah Chu Yan menang? Sebagian besar skeptis, mengingat ketenaran Bei Gonghan yang sudah lama dan kekuatannya yang tak terukur, sementara Chu Yan hanyalah bintang yang sedang naik daun, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan veteran berpengalaman seperti Bei Gonghan. Namun, banyak yang masih berspekulasi bahwa Chu Yan, sang jenius ini, mampu melakukan apa saja, dan reputasinya sebagai dewa memang pantas. Terlepas dari badai di luar, Chu Yan tetap teguh seperti gunung, tampaknya tidak terpengaruh oleh apapun. Para kultivator berbondong-bondong ke kota Chu setiap hari, tertarik oleh sosok seperti dewa yang legendaris dan tak terkalahkan. Siapa yang tidak ingin mengikuti pemimpin seperti itu? Namun, memasuki kota Chu tidak lagi mudah. Tanda tanya. Penduduk kota Chu telah dipindahkan ke 5 kota besar lainnya oleh Chu Yan, dan menurut standarnya, persyaratan masuk minimum sekarang adalah tahap pendirian fondasi. Ketika Chu Yan pertama kali memasang pengumuman perekrutannya, para pemimpin sekte dari semua sekte besar mencemooh. Persyaratan minimum adalah tahap pendirian fondasi, bukankah itu konyol? Kultivator tahap pendirian fondasi adalah kekuatan tempur utama di antara para prajurit kultivator tingkat pembentukan fondasi biasa dapat bertugas sebagai pemimpin regu di kota-kota, mengelola tim kecil kultivator pemurnian Qi. Dengan pembentukan fondasi sebagai persyaratan minimum, siapa yang mau datang? Namun hasilnya mencengangkan. Jumlah orang yang datang untuk bergabung dengan kota Chu tidak berkurang, bahkan terus meningkat. Dapat dikatakan bahwa hampir semua kultivator tingkat pembentukan fondasi independen dari tingkat ke-8 Yuzhu dan mereka yang berasal dari sekte kecil dan keluarga kultivasi datang untuk bergabung dengan kota Chu. Mengapa? Para pemimpin sekte benar-benar bingung. Investigasi mengungkapkan bahwa, pertama, Chu Yan memiliki reputasi tak terkalahkan dan menderita kerugian minimal mengikuti pemimpin seperti itu, berarti nyawa seseorang praktis terjamin. Kedua, Chu Yan memperlakukan bawahannya seperti saudara. Perlakuan terhadap 6 kota di bawah komando Chu Yan bisa dibilang yang terbaik di aliansi kebenaran dan bahkan seluruh provinsi Yu. Ini karena Chu Yan tidak pernah menyimpan sepeser pun dari sumber daya yang dia panen untuk dirinya sendiri, mendistribusikannya hampir seluruhnya kepada bawahannya. Di bawah aturan Chu Yan yang ketat, bahkan komandan batalion dan kapten pun tidak akan menggelapkan dana. Singkatnya, di bawah Chu Yan, Anda menuai apa yang Anda tabur. Siapa yang tidak ingin mengikuti pemimpin seperti itu? Terakhir, sebuah kota yang seluruhnya terdiri dari kultivator tingkat pendirian fondasi dan inti emas hanya memikirkannya saja sudah menggembirakan. Kekuatan tempur seperti apa yang akan dimilikinya? Misalnya, jika jumlah prajurit benar-benar tidak mencukupi, bahkan manajer logistik dan perbekalan pun akan siap bertempur. Kota Chu benar-benar menunjukkan kepada kota-kota lain apa artinya memiliki kultivator tingkat fondasi yang melimpah seperti Guk-Guk dan kultivator inti emas di mana-mana. Meskipun begitu, perekrutan Chu Yan bukanlah sembarangan, bahkan kultivator inti emas pun harus menjalani berbagai penilaian. Dapat dikatakan bahwa kota Chu sekarang memiliki elit dari yang elit. Setelah hampir setengah bulan, wajib militer kota Chu berakhir, dan hasilnya membuat seluruh provinsi Yu merinding 10.000 kultivator inti emas dan 1 juta kultivator tingkat fondasi. 10.000 kultivator inti emas. Bahkan kota-kota biasa seperti kota racun dan kota asal darah mungkin hanya memiliki 2 atau 3.000 kultivator inti emas. Saat ini, kota nomor 1 dari Jalan Kebenaran, kota pedang di bawah Sekte Pedang 1, memiliki 5.000 kultivator inti emas, yang dikenal sebagai 5.000 pedang suci sangat kuat. Dan kota nomor 1 dari Aliansi Jalan Ibel, kota Ibel di bawah Istana Ibel Ilusi, juga memiliki 5.000 kultivator inti emas, yang dikenal sebagai 5.000 prajurit Ibel juga sangat kuat. Namun,
Kota Chu kini memiliki 10.000 kultivator inti emas, dan mereka bukanlah kultivator biasa, melainkan kultivator yang dipilih dengan cermat. Kekuatan tempur macam apa ini? Meskipun kekuatan individu kultivator inti emas di Kota Chu mungkin masih tertinggal dibandingkan dengan Kota Pedang dan Kota Ibel, ini tetaplah 10.000 kultivator inti emas. Tambahkan 1 juta kultivator fondasi itu hampir sama dengan gabungan kultivator fondasi Kota Pedang dan Kota Ibel. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur Kota Chu kini tak tertandingi di antara semua kota besar. Inilah kekuatan seorang pemimpin. Chu Yan bangkit dari awal yang sederhana, menciptakan legenda yang tak terkalahkan. Dengan lambaian benderanya yang santai, ia mengumpulkan kultivator inti emas yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di seluruh jalur kebenaran Yuzu, menciptakan kekuatan yang menakutkan ini. Sebagai penguasa Kota Chu, Chu Yan membagi pasukannya menjadi 5 kubu sesuai dengan 5 elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Setiap kubu memiliki 2.000 kultivator inti emas dan 200.000 kultivator fondasi. Inilah standar awal Chu Yan dalam memilih prajurit merekrut jumlah yang sama berdasarkan metode kultivasi elemen mereka, semuanya untuk menciptakan 5 kam kuat yang telah lama ia harapkan. Setiap batalion dibagi lagi menjadi tim-tim yang lebih kecil, masing-masing bertanggung jawab atas tugas yang berbeda seperti serangan, gangguan, dan pertahanan. Yuzu adalah surga bagi kultivator arai, dan dengan kekuatan gabungan dari latihan arai, setiap batalion sangat tangguh. Sekarang, tidak ada penguasa kota di aliansi Ibel yang berani mengklaim kemenangan atas Chu Yan. Bahkan Huan Tiancheng, dengan ekspresi gelap, tidak berdaya. Tekanan yang terpancar dari nama kota Chu sekarang bahkan melampaui Kota Pedang dan Kota Ibel. Inilah kekuatan Kota Chu, rumah penguasa kota. Tuan, ini adalah laporan keuangan bulan ini. Silakan periksa. Qian Xuan menyerahkan buku rekening. Tidak perlu. Aku percaya padamu. Kota Chu adalah rumahmu sekarang. Aku telah memberimu apa yang kau inginkan. Jika kau mencoba hal lain, kau hanya akan merugikan dirimu sendiri. Chu Yan tersenyum tipis, tidak mengambil buku rekening itu. Sejujurnya, Qian Xuan adalah seorang pelayan yang luar biasa, menangani semua urusan yang membosankan dengan sempurna, tanpa memerlukan usaha apapun dari Chu Yan. Saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Saya akan mendedikasikan hidup saya untuk melayani Anda sampai napas terakhir saya. Mendengar kata-kata Chu Yan, Qian Xuan menangis dan segera berlutut. Kepercayaan dan rasa memiliki ini adalah hal-hal yang belum pernah dia alami sebelumnya. Chu Yan telah memberinya apa yang selalu dia dambakan. Silakan berdiri, Tetua Qian. Kota Chu akan membutuhkan dukungan Anda yang berkelanjutan di masa depan. Chu Yan membantu Qian Xuan berdiri, suaranya solemn. Qian Xuan, dengan intuisinya yang tajam, segera memahami makna tersembunyi dalam kata-kata Chu Yan dan berkata dengan gugup, Tuan, Anda akan pergi. Hehe, itu hanya masalah waktu. Namun, saya akan kembali. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya nanti. Chu Yan menyela Qian Xuan, berbicara dengan tenang. Saya pasti tidak akan gagal dalam misi saya. Qian Xuan mengangguk solemn. Baiklah, Anda boleh pergi sekarang. Saya harus menyambut tamu saya. Tamu, hati-hati, Tuan. Saya akan pamit. Melihat tatapan Chu Yan, Qian Xuan mengerti dan segera mundur. Omong-omong, gadis kecil Yan Yumeng itu belum datang sejak terakhir kali. Chu Yan tersenyum tipis meskipun ia merasa sedikit kecewa. Ini adalah hasil terbaik. Yan Yumeng tidak datang, tetapi pria ini datang. Tuan muda abadi, iya. Keluarlah. Aku juga ingin melihat bagaimana kau bisa menjadi abadi. Chu Yan tersenyum tipis, dengan santai menunjuk, dan semburan energi jari es melesat keluar. Bang, seperti yang diharapkan dari Komandan Chu. Energi jari es itu diblokir oleh sulur harta spiritual. Chu Yan mengangkat alisnya, sedikit terkejut. Hehe, Tuan Kota Chu memang berpengetahuan. Pendatang baru itu adalah seorang pemuda berjubah hijau. Dia terkekeh, dan sulur di depannya menghilang. Pada saat ini, Bei Gonghan sedikit terkejut. Pihak lain mampu menemukannya dengan segera dan bahkan mengidentifikasi harta spiritual sungguh luar biasa. Karena kau datang untuk membasmiku, maka bergeraklah. Chu Yan duduk di kursinya, menyeruput tehnya, dan berbicara dengan tenang. Sebenarnya, aku tidak ingin bermusuhan dengan Komandan Chu, tapi aku tidak punya pilihan, basmi. Pria berjubah hijau itu bergumam, lalu tiba-tiba auranya melonjak, dan dia langsung menerjang Chu Yan. Pada saat yang sama, puluhan sulur terbang dari tangannya, melilit Chu Yan. Benda spiritual surgawi peringkat, nomor 38, kayu mistik sulur biru. Chu Yan mengingat catatan dalam buku obat herbal yang diberikan kepadanya oleh peri Mu Hua, seringai tersungging di bibirnya, dan mutiara penolak air langsung aktif. Perisai air biru pucat muncul di sekitar tubuh Chu Yan dalam sekejap.
Kau pikir kau bisa menghentikan kayu mistik sulur biruku dengan ini? Basmi, Bei Gonghan. Mendengus dingin, dan dengan sebuah pikiran, sulur yang tak terhitung jumlahnya menyerang perisai air biru pucat itu. Bang! Sulur yang tak terhitung jumlahnya menyerang perisai air biru pucat itu dengan keras, tetapi perisai itu tidak hancur seperti yang diharapkan Bei Gonghan. Aura dingin memancar dari perisai air, dengan cepat beredar dan menyebar ke seluruh tanaman rambat, seketika menutupi mereka dengan lapisan embun beku yang tebal. Ini, Bei Gonghan terkejut. Ini adalah artefak langka dan berharga. Meskipun dia pernah mendengar bahwa Cuyan memiliki kekuatan elemen es, bagaimana mungkin kekuatan elemen es biasa memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Basmi. Tepat ketika Bei Gonghan terkejut sesaat, raungan dahsyat meletus dari dalam perisai air biru pucat. Raungan, sebuah kepalan tulang putih, sebesar batu penggiling, dengan bayangan harimau putih melayang di belakangnya, dengan cepat membesar di pupil Bei Gonghan. Tidak bagus. Bei Gonghan khawatir. Kekuatan serangan ini sangat dahsyat jika dia terkena serangan langsung, dia akan terluka parah. Seketika, tanaman rambat yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya, mengembun menjadi cakram cian. 560.